Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semento Nasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore ini saya Nisa Husnuzan senang sekali dapat kembali menyapa seluruh Tribuners dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah. Dan insya Allah Tribuners sebagaimana di hari-hari sebelumnya hingga penghujung Ramadan nanti kita akan kembali mendengarkan istilahnya kuliah 7 menit dan juga sekaligus ceramah yang berisikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Izinkan saya menyapa Tribuners, Assalamualaikum, selamat sore Pak Selamat Ustadz. sore. Alhamdulillah, insya Allah Pak Ustadz ya dalam beberapa hari ke depan hingga penghujung Ramadan kita diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Sampai mungkin tahun depan lagi kita Amin, insya Allah amin. dapat bertemu lagi, amin ya rabbal alamin. Nah Tribuners, di hari ini sendiri kita akan membahas salah satu yang menjadi pertanyaan juga nih Pak Ustadz oleh para Tribuners yang mungkin berkaitan dengan puasa ini sendiri. Bahwa memang beberapa orang menganggap bahwa puasa ini sebagai upaya untuk melatih kesabaran dan seterusnya. Tapi bagaimana sih Ustadz sebenarnya puasa yang tidak hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga atau mungkin bukan hanya untuk menahan lapar dan haus, tapi bagaimana juga untuk mengendalikan hawa nafsu sebenarnya. Silahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nustafa wa salamun ala ibadilladzi nustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ulil kiram. Amma ba'd. Para pemirsa Tribuners, insya Allah saya doakan semoga suasana Ramadan ini sehat selalu, tambah rezeki, kemudian semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menarik tadi disampaikan bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Ada sebuah hadis ini sebenarnya otokritik terhadap orang yang berpuasa. Karena banyak orang berpuasa sekedar menahan makan dan minum. Hadisnya Nabi mengatakan, "Kam min sha'imin laisa lahu min syiyamihi illal atas wal ju'." Kata Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa haus dan lapar. Nah ini sebetulnya otokritik kepada kita bahwa sebetulnya puasa itu bukan sekedar menahan makan dan minum,
Tetapi sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu ini, tingkatan-tingkatan hawa nafsu dalam Al-Quran ada 7 tingkatan. Yang pertama ada disebut dengan nafsu amarah. Nafsu amarah ini adalah cirinya hanya mendorong manusia kepada kejahatan. Misalnya dengki, sombong, kikir, ya, mencelakakan orang. Dan ciri nafsu seperti ini itu sama sekali tidak ada penyesalan ketika dia melakukan kesalahan. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Jadi cirinya adalah hanya mendorong kepada kejahatan. Yang kedua ada disebut dengan nafsu lawamah. Ya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ya, cirinya nafsu ini ya. Jadi ketika dia pernah bersalah, dia menyesali dirinya. Oh, kenapa saya melakukan ini? Kenapa tadi salat tarawih saya ambil sandal teman saya? Nah, dia menyesali. Apa dia lakukan? Dia menyesali. Berarti sudah sedikit peningkatan. Dia menipu temannya. Oh, kenapa saya tipu teman saya? Berarti ciri yang kedua adalah nafsu lawamah. Ada ciri yang ketiga disebut dengan nafsu mulhamah. Yang disebutkan dalam Al-Quran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Cirinya nafsu mulhamah ini adalah suka pamer. Nah, ini juga penyakit ini. Pamer, apalagi mau pergi pesta, dia putar dirinya depan cermin. Memuji dirinya, pamer ya. Pamer kelebihannya, itu tidak boleh. Berarti orang seperti ini, dia memiliki nafsu mulhamah. Yang keempat ada disebut dengan nafsul mutmainnah. Ini sedikit ideal ini. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Cirinya nafsul mutmainnah ini adalah selalu bersyukur. Jadi ketika orang selalu bersyukur kepada Allah, berarti ciri pada dirinya itu memiliki nafsul mutmainnah. Kemudian ciri yang kedua adalah selalu tawakal. Apa dia lakukan, apa dia usahakan, dia selalu sandarkan kepada Allah. Dia tidak melihat dirinya hebat, tetapi selalu menyandarkan seluruh pekerjaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya adalah berusaha semaksimal mungkin, ikuti persyaratan-persyaratannya, kemudian tawakal. Berarti orang seperti ini memiliki namanya nafsul mutmainnah. Yang berikut adalah cirinya nafsul mutmainnah adalah lemah lembut. Seorang guru lemah lembut kepada muridnya, berarti guru tersebut dia memiliki namanya nafsul mutmainnah. Yang keempat adalah ada disebut dengan nafsu radiyah. Nafsu radiyah ini cirinya adalah tidak mengeluh, tidak suka mengeluh. Menurutnya adalah kaya dan miskin sama saja. Dipuji, dicaci maki tidak ada problem. Laisa fi muskilah, tidak ada masalah. Berarti orang seperti ini memiliki nafsu namanya nafsu radiyah. Yang keenam ada disebut dengan nafsu mardiyah. Cirinya nafsu mardiyah ini adalah dia sudah sampai kepada mukasyafah, ya, atau ma'rifatullah. Ya, biasanya pengamal, penganut tarekat, ya, penganut tarekat dia sudah sampai kepada ma'rifatullah. Misalnya Al-Hallaj, Abu Yasin Al-Bustami, Rabi Al-Adawiyah. Mungkin sudah sampai kepada nafsu namanya mardiyah. Dan ada nafsu yang terakhir yang ketujuh adalah nafsu kamilah. Yaitu nafsu yang paling sempurna, itu adalah nafsunya para nabi. Intinya bahwa
Kalau kita berpuasa bukan sekedar menahan makan dan minum, tetapi harus kita bagaimana mengendalikan nafsu kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak juga Pak Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan semua yang disampaikan tadi dapat tertanam di hati para Tribuners dan dapat menyadarkan kita bahwa memang bulan suci Ramadan ini sendiri agar kita tidak rugi mendapatkan hanya lapar dan dahaga, maka kita juga harus mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri kita biar upaya yang terbaik yang kita lakukan itu hanyalah nafsu untuk terus beribadah, upaya untuk terus beribadah selama bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syahr Ramadan pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Jumpa lagi bersama saya Putri Utami dan hari ini saya akan mengajak Tribuners untuk berwisata religi ke salah satu masjid tertua di Kota Ambon. Dimana lagi kalau bukan di Masjid Jami. Nah, masjid ini Tribuners merupakan masjid yang didirikan sejak tahun 1860, which is udah sekitar 165 tahun yang lalu. Lalu seperti apa kondisinya sekarang? Dan kita juga nanti akan mewawancarai imam masjid atau penjaga masjid yang ada di sana. Jadi jangan kemana-mana, ikuti Putri yuk. Masjid Jami yang berada di Jalan Sultan Babullah, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku, merupakan salah satu masjid tertua di daerah tersebut. Masjid Jami menjadi saksi peradaban di Kota Ambon. Lokasi Masjid Jami di dekat sungai dan menghadap ke tepi laut. Dalam perjalanannya, Masjid Jami telah mengalami kerusakan dahsyat berkali-kali. Bahkan ada yang mengistilahkan Masjid Jami merupakan ibu dari masjid termegah di sebelahnya, yaitu Masjid Raya Al-Fatah. Konon, Masjid Jami merupakan cikal bakal lahirnya Masjid Megah Al-Fatah di pusat Kota Ambon tersebut.
Jadi sebelum Pak Presiden Soekarno meresmikan Masjid Al-Fatah, sebelumnya masjid ini sudah berdiri. Masyarakat Muslim yang berdomisili di Kota Ambon khususnya itu semuanya melaksanakan salat fardu, salat tarawih maupun salat id di Masjid Jami ini sebelum ada Masjid Al-Fatah. Untuk Masjid Jami ini kalau sholat fardu, sholat 5 waktu tetap dilaksanakan seperti biasa. Kalau salat Jumat itu tidak. Masyarakat Muslim semuanya sholat Jumat dipusatkan di Masjid Al-Fatah. Sedangkan untuk salat Idul Fitri maupun Idul Adha hanya digunakan untuk ibu-ibu saja. Masjid Jami didirikan pada 1860 di atas tanah wakaf milik seorang janda bernama Khari. Masjid tersebut dibangun melibatkan masyarakat lintas agama. Muhammad Marabesi mengatakan, saat itu konstruksi masjid tak sekokoh sekarang. Awalnya Masjid Jami dibangun sederhana, berdinding dan beratapkan daun rumbia atau pohon aren dengan tiang kayu. Masjid tersebut dulunya merupakan pusat aktivitas keagamaan umat Islam di Kota Ambon dan menjadi salah satu sarana syiar Islam pada zaman kolonial. Cikal bakal berdirinya Masjid Jami Ambon ini itu pada tahun 1860. Masjid Ambon ini berdiri atas diberikan tanah wakaf oleh salah satu janda yang bernama Janda Kari. Beliau yang membeli tanah, yang mewakafkan tanah ini untuk membangun Masjid Ambon ini yang awalnya pada tahun 1860. Pembangunan Masjid Jami Ambon ini atas inisiatif atau prakarsa dari para beberapa tokoh agama yang itu diprakarsai oleh almarhum Bapak Haji Abdul Qadir Hatala. Kalau tidak salah beliau itu yang memprakarsai dengan beberapa tokoh masyarakat di sekitar Masjid Jami ini untuk membangun Masjid Jami Ambon yang pada saat itu beratap rumbia, bentuknya beratap rumbia, berdinding bertiang kayu dan berdinding papan. Pada 1898, masjid sederhana yang ditopang kayu itu direnovasi dengan atap seng dan areanya diperluas. Pada 1933, masjid tersebut roboh diterjang banjir dahsyat akibat luapan sungai Uwai Batu Gajah. Namun 3 tahun bencana tersebut, tepatnya pada 1936, pengurus masjid serta warga bergotong royong membangun kembali Masjid Jami dengan semi permanen dan selesai pada 1940. Menjelang beberapa tahun kemudian, Masjid Jami itu mengalami perubahan. Kenapa direnovasi? Dikarenakan sudah berdatangan jamaah-jamaah atau saudara-saudara kita, yaitu dari Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, bahkan dari Pulau Sumatera, yaitu pada tahun 1898. Nah, itu dilakukan renovasi pertama. Nah, berikutnya pada tahun 1933 itu terjadi banjir besar di Pulau Ambon, yang pada saat itu di sekitar Kali Uwai Batu Gajah terjadi banjir bandang, rumah yang di seberang kali yang berhadapan dengan masjid ikut terbawa arus, berikut juga dengan masjid. Maka pada tahun 1936 dibangun kembali Masjid Jami ini.
yaitu dilakukan oleh salah satu pada saat itu dinamakan tukang ya, yaitu Bapak Haji Jainuddin Wiwi. Beliau itu berasal dari Sumatera Barat. Beliau sebelumnya membangun Masjid Nandatu Sahapori di Kailolo, Kabupaten Maluku Tengah. Setelah itu, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang berada di Pulau Ambon meminta beliau untuk kembali membangun Masjid Jami ini yang modelnya mirip seperti Masjid Nandatu Sahapori yang berada di Kailolo. Cuma mungkin agak besar, tapi modelnya mirip. Sejak saat itulah, Masjid Jami mulai dikelola secara terorganisasi melalui sebuah yayasan. Pada 1940 menjelang berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda di Maluku, Serdadu Company membuka keran minyak yang berada di sebelah hulu sungai Waibatu Gajah, sehingga permukaan sungai digenangi oleh minyak kemudian dibakar. Tujuannya untuk menghadang masuknya pasukan Jepang di kota Ambon. Saat itu, lautan api berkobar di kota yang dikenal dengan julukan Ambon Manise. Masjid Jami tak luput dari kobaran api dan bangunannya hangus hingga rata dengan tanah. Namun, masjid itu kembali dibangun secara swadaya oleh umat Islam di Ambon sebagai wujud mempertahankan bangsa dan agama. Masjid Jami menjadi saksi peristiwa demi peristiwa bersejarah di kota Ambon. Mulai dari penjajahan Belanda, kedatangan Jepang, operasi Permesta pada 1957, kekuasaan PKI pada 1965, hingga kelompok separatis bersenjata RMS setelahnya. Nah, Tribuners, itu dia tadi suasana di Masjid Jami, dan tadi juga kita sempat mewawancarai pengurus masjid ini. Ternyata Masjid Jami ini, Tribuners, merupakan masjid yang dibangun di atas tanah yang diwakafkan oleh seorang janda bernama Kari. Dan juga dari pantauan kami, Tribuners, meskipun terdapat masjid-masjid lain di sekitar sini, bahkan ada Masjid Raya Al-Fatah di sebelahnya, tetapi masyarakat masih memilih Masjid Jami untuk tempat menunaikan ibadah sholat. Nah, Tribuners, itu dia tadi kebersamaan kita di Masjid Jami, dan nanti kita ketemu lagi di wisata religi berikutnya. Saya Putri Utami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menunaikan. Akhirnya saya Putri Utami pamit. Sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, sampai saat ini sehat menjalani ibadah puasa. Alhamdulillah. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan dari Tribuners nih, Ustaz. Iya, oke. Pertanyaan pertama itu, apa makna mendalam dari 10 hari kedua Ramadan bagi umat Muslim, Ustaz? Oh ya, baik. Begini. Memang ada sebuah riwayat yang mengatakan terkait tentang bahwa Ramadan itu dibagi kepada 3 fase. Ada 10 pertama, 10 kedua, dan juga 10 ketiga. 10 pertama itu seperti yang dikatakan adalah bulan rahmat, atau 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari kedua itu ampunan, yang 10 hari ketiga
terbebasnya dari api neraka. Tapi kalau melihat dari hadis ini, riwayat ini itu lebih kepada dhaif. Kenapa demikian? Karena untuk keutamaan 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga itu sebenarnya tidak ada keutamaan khusus. Artinya apa? Bahwa memang bulan Ramadan itu kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi barang siapa yang berpuasa dengan iman dan perhitungan, maka akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Itu memang janji Allah. Jadi artinya bulan Ramadan itu, selama bulan Ramadan yang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah, itu insya Allah akan diberikan oleh Allah ampunan nanti setelah ibadah Ramadan itu habis. Jadi kalau untuk kita tanya terkait tentang apa sih amalan khusus atau khususnya di 10 hari kedua, kalau khususnya mungkin tidak ada. Memang ada riwayat mengatakan seperti itu, tetapi riwayatnya seperti itu lebih dikenal kepada dhaif atau lemah dari segi periwayatnya. Artinya apa? Bulan Ramadan itu selama sebulan penuh itu penuh dengan ampunan. Itu penuh dengan ibadah-ibadah yang amal-amalannya itu dilipat gandakan oleh Allah di dalamnya. Jadi makanya di bulan Ramadan itu, di bulan Ramadan maksimalkanlah kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang bisa kita lakukan, yang kita manfaatkan, baik ibadah-ibadah yang ringan maupun ibadah-ibadah yang terasa sulit seperti sholat malam. Itu harusnya kita lebih diutamakan di bulan Ramadan. Jadi itu terkait tentang 10 hari kedua atau 10 hari pertama dan 10 hari ketiga. Artinya itu tidak ada yang terkhusus di bulan Ramadan. Selama 1 bulan penuh itu disebut sebagai bulan ampunan, pahala dilipat gandakan di dalamnya. Pertanyaan kedua, Ustaz. Ya, oke, baik. Bagaimana cara meningkatkan kualitas ibadah di 10 hari kedua Ramadan, terutama setelah melewati 10 hari pertama? Ya, baik. Terkait tentang ini, pertanyaannya terkait tentang bagaimana kita berada di, istilahnya kalau di 10 hari kedua ini kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Kan 10 hari pertama kita sudah merasa lelah, bagaimana caranya kita lebih meningkatkan kembali. Yang terutama sekali itu adalah niat kita. Tanamkanlah di hati kita, bahwa yakinkanlah diri kita, yakinkanlah pribadi kita bahwa Ramadan ini merupakan bulan yang penuh ampunan dan pahala dilipat gandakan. Kalau kita yakin dengan hal itu, maka kita akan menjadikan diri kita ini lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas amal-amal ibadah dalamnya. Jadi kalau kita hanya sekedar untuk hanya ibadah puasa saja, tapi tidak ada keyakinan di diri kita bahwa Ramadan ini merupakan salah satu bulan yang penuh dilipat gandakan amal pahalanya, maka tak akan cukup hanya sekedar itu saja. Maka yakinkanlah pada diri kita bahwa Ramadan ini merupakan bulan yang penuh ampunan, dan pahala yang ada dalam bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan di dalamnya. Kalau kita yakin, maka kita akan semakin meningkat terus kualitas amal ibadah kita. Jadi tak hanya tahu saja, kita harus meyakinkan diri kita untuk memotivasinya agar kualitas amal ibadah kita itu di bulan Ramadan semakin meningkat, semakin harinya, apalagi sampai ke ujung nanti Ramadan. Itu yakinkanlah pada hati kita. Itu. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya, oke, baik. Apakah ada amalan khusus atau doa-doa yang dianjurkan di 10 hari kedua bulan Ramadan ini, Ustaz? Ya, oke, baik. Begini, untuk amalan-amalan khusus, di dalam Quran surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai ayat 187 itu berbicara tentang ibadah-ibadah puasa, tentang bagaimana aturan puasa. Dan ini menjadi salah satu keistimewaan ibadah puasa, bahwa puasa itu satu-satunya ibadah yang Allah jelaskan secara rinci aturan pelaksanaannya dalam Al-Quran. Beda dengan ibadah yang lain, sholat, zakat, dan juga haji. Itu hanya ada perintah, tapi bagaimana tata cara pelaksanaannya Nabi yang menjelaskan dalam hadis. Tapi ibadah puasa Allah jelaskan secara rinci. Ada satu hal menarik, ketika di tengah-tengah pembahasan ayat puasa, ada beberapa kalimat yang menempel, yang itu disebut sebagai jumlah mu'taridat namanya, kalimat yang menempel, yang seolah-olah tak ada kaitan dengan puasa. Jadi kenapa ada kalimat itu di tengah-tengah ayat puasa? Dan menariknya, kalimat itu berisi tentang amalan-amalan, tentang kebaikan-kebaikan.
inilah yang diisyaratkan oleh Allah kepada kita, bahwa ada amalan-amalan khusus yang kita tidak boleh lengah di samping kita melaksanakan ibadah puasa. Apa itu? Satu, di ayat 184 kata Allah begini, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Tuh. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan dengan khair, itulah yang lebih baik, kata Allah. Ini ayat membahas tentang puasa. Kenapa ada di tengah-tengah ayat puasa tentang kebaikan dengan harta, dengan khair? Karena salah satu makna khair itu harta. Sehingga kata Allah di Quran surah Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia itu sangat cinta kepada hartanya. Jadi makna khair itu adalah harta. Artinya apa? Ada amalan khusus yang kita tidak boleh lengah. Apa itu? Amalan menggunakan harta. Tuh. Itulah kenapa kata Nabi, barang siapa yang memberi makan untuk orang yang berbuka puasa, maka ia mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa itu tanpa kurang sedikit pun darinya. Tuh. Nih, kita ketika berbuka puasa, menjelang berbuka puasa, kita beli perbukaan nih di luar. Beli perbukaan, kita lebihkan untuk tetangga. Tetangga yang berpuasa di hari itu, dia menikmati makanan atau dia menerima perbukaan yang kita belikan tadi. Maka pahala dia di hari itu akan kita dapatkan dengan memberi makan tadi. Atau sehingga kata Nabi menariknya bukan tidak harus banyak. Bahkan separuh kurma pun engkau berikan untuk orang yang berbuka puasa, maka engkau dapatkan pahala darinya di hari itu tanpa kurang sedikit pun darinya. Ini begitu penting. Makanya amalan ini amalan yang ringan tapi bernilai besar. Artinya dengan memberi makan untuk orang berbuka puasa itu salah satu amalan yang kita tidak boleh lengah di samping ibadah puasa. Karena begitu hebat nilainya. Tuh. Apalagi kita memberikan makan untuk ustadz kan. Ustadz yang berceramah kan, berceramah dari pagi, berceramah, memberikan kajian. Banyak sekali tuh dia lakukan dengan ikhlas. Kita berikan perbukaan di sore harinya. Insya Allah amal yang ia kerjakan dari setelah subuh sampai menjelang maghrib itu akan kita dapatkan nanti. Itu amalan pertama. Amalan kedua kata Allah di Quran surah Al-Baqarah itu 185. Begini kata Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Artinya bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kenapa ada kalimat ini di tengah-tengah ayat puasa? Ini kan tak ada kaitan dengan puasa sebenarnya itu. Kenapa ada ayat ini? Allah isyaratkan kepada kita bahwa ada satu amalan yang kita tidak boleh lengah. Apa itu? Amalan dengan Al-Quran. Itu. Dan hebatnya Allah menyebut hudan linnas. Jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Itulah kenapa Nabi mengatakan bahwa amalan yang paling spesial itu salah satunya dengan Al-Quran adalah tadarus Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran ini banyak kita selama ini salah dalam memahami arti itu. Kalau tadarus itu maknanya dari kata sin, artinya adalah mengkaji, mempelajari. Makanya ada namanya sekolah itu madrasah, tempat belajar, tempat mengkaji, tempat mengkaji ilmu gitu. Jadi artinya tadarus Al-Quran itu adalah mengkaji isi Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, oh bagaimana cara kita untuk mengkaji Al-Quran sedangkan ilmu kita tidak ada di bagian itu? Cukup dengan menghadiri kajian, itulah tadarus yang sesungguhnya. Tuh. Bukan dilarang kita punya target khatam Quran 3 kali dalam selama Ramadan, boleh. Itu bahkan begitu hebat juga nilainya. Cuman yang dianjurkan itu menghadiri kajian. Tuh. Mendengarkan kajian-kajian di bulan Ramadan itulah yang disebut dengan tadarus Al-Quran. Tuh. Dibacakan ayat, dibacakan terjemahan dan dibacakan maksud ayat, disimak oleh jamaah. Itulah tadarus yang sesungguhnya sehingga jamaah ngerti. Oh ini maksud dari ayat, itulah yang dimaksud dengan tadarus yang sesungguhnya. Hadirlah. Tuh. Yang ketiga, amalan-amalannya. Kata Allah di ayat 186 begini. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tuh. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah aku dekat. Kata Allah. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Allah akan kabulkan doa-doa orang-orang yang memohon kepadamu. Kepadaku, kata Allah. Artinya apa? Apa kaitan dengan puasa? Kan tidak ada kaitan.
Ayat membahas tentang puasa, tapi tengah-tengah ayat Allah menceritakan tentang keberadaan dirinya. Tuh. Dan Allah meminta kita untuk berdoa. Isyarat yang Allah berikan kepada kita bahwa ada satu amalan yang kita tidak boleh lengah di samping kita melaksanakan ibadah puasa. Apa itu? Amalan dengan memperbanyak doa. Itulah kenapa kata Nabi bahwa orang yang berpuasa itu berbanyaklah doa. Waktu yang mustajab bagi orang yang berpuasa itu untuk berdoa, kata Nabi, adalah ketika dekat hendak berbuka puasa. Kenapa? Karena manusia berada di puncak laparnya, Allah dekat dengan orang yang berada di puncak laparnya itu, maka mintalah doa perbanyak, kata Nabi. Jadi ayat ini berkaitan dengan hadis Nabi. Tetapi hebatnya, ini setan yang bekerja. Waktu hendak berbuka puasa itu yang harusnya kita bisa untuk berdoa, tetapi kita diiring atau dihasut untuk keluar membeli perbukaan. Sehingga ramai di luar. Balik nanti ketika waktu azan maghrib. Sehingga sampai di rumah tak ada lagi waktu kita untuk berdoa. Ini cara setan sesungguhnya. Padahal waktu itu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Betul. Tetapi setan pandai. Hasut kita keluar beli perbukaan bersama-sama bersama keluarga, sehinggalah balik nanti ketika waktu maghrib masuk. Tuh. Harusnya ini kita manfaatkan amalan-amalan ini. Waktu yang paling mustajab itu adalah ketika dekat hendak berbuka puasa. Perbanyaklah doa. Terakhir, amalan yang kita tidak boleh lengah itu di Al-Baqarah ayat 187. Ini ayat membahas tentang ayat puasa. Di penghujung ayat ini, ujung ayat nih, akhir ayat membahas tentang puasa. Kata Allah, wa antum akifuna fil masajid. Tuh, di ujung ayat 187. Allah berbicara tentang duduk di masjid. Pertanyaannya, kenapa ayat atau kalimat atau redaksi ini itu tidak diletakkan oleh Allah di ayat 184 tuh, atau 185 tuh, atau 180 atau 186 tuh. Kenapa di 187 dan di ujung ayat? Ini bukan kebetulan. Kenapa Allah meletakkan terkait tentang duduk di masjid di akhir ayat yang membahas tentang puasa. Isyarat yang Allah berikan kepada kita bahwa kalaulah semakin hujung Ramadan, semakin habis Ramadan, maka perbanyaklah duduk di masjid. Tuh. Itulah yang disebut sebagai amalan iktikaf. Tuh. Itulah kenapa Aisyah bercerita, Nabi kalau 10 malam terakhir mengencangkan ikat pinggangnya, dia tidak pulang lagi ke rumah menemui istrinya. Artinya apa? Nabi perbanyak duduk di masjid. Tuh. Jadi ada 4 amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini itu. Dari 4 amalan ini, tuh memberi makan untuk orang berbuka puasa, nah harus banyak. Cukup sebiji korma, separuh korma kata Nabi, itu kau dapatkan pahala dari orang yang berpuasa itu. Yang kedua, menghadiri kajian. Itulah tadarus yang sesungguhnya. Menghadiri kajian sehingga kita paham makna ayat, maksud ayat. Oh, asbabun nuzulnya. Oh, maksud ayatnya ini. Sehingga kita paham, itulah tadarus yang sesungguhnya. Yang ketiga, memperbanyak doa. Memperbanyak doa, waktu yang paling mustajab itu adalah ketika hendak berbuka puasa. Tuh. Manfaatkanlah momen ini. Ada yang keempat adalah iktikaf. Ini ada 4 amalan. Maka mulai hari ini pilihlah salah satu di antara 4 amal ini agar kita tidak lengah. Jangan sampai Ramadan kita dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan, hanya seperti itu saja setiap tahunnya. Maka dari 4 amalan ini pilihlah salah satu. Kau nak bisa keempat-empatnya, atau nak bisa salah satu 2 di antara itu. Tuh. Untuk agar kita di bulan Ramadan ini, Ramadan kita tidak menjadi Ramadan bagaimana Ramadan yang sebelumnya. Artinya Ramadan tahun ini itu lebih meningkat daripada Ramadan sebelumnya dengan melakukan amalan-amalan ini. Pilihlah salah satu di antara yang 4 ini. Tuh, itulah amalan terkait tentang di bulan Ramadan yang kita tidak boleh lengah. Itu. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Oke, baik. Tips untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas ibadah selama bulan Ramadan. Ya, oke, baik. Bagaimana tips agar kita konsisten dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan itu? Begini, cara kita konsisten itu yang pertama adalah dia kembali kepada niat kita tadi.
yakinkanlah bahwa Ramadan ini Ramadan terbaik buat kita itu. Maka kita harus menjaga kualitas amal-amal ibadah kita. Yang kedua, caranya adalah untuk membiasakan suatu ibadah itu di setiap harinya tuh. Karena kalau sesuatu yang kita tahu tanpa adanya proses pembiasaan itu tak akan bisa kita. Itu. Jadi bagaimana kita supaya bisa konsisten, biasakan terus, paksa diri kita untuk membiasakannya. Kalau biasanya di luar Ramadan kita hanya subuh itu di rumah saja, maka di bulan Ramadan ini paksa diri kita untuk hadir ke masjid berjamaah, atau paksa diri kita untuk melaksanakan sholat duha, paksa diri kita untuk meluangkan waktu agar membaca Al-Quran tuh. Dengan terpaksa itulah awalnya menjadi biasa, yang jadi biasa tadi dengan sudah kita melakukan secara rutinitas sehingga menjadi terbiasa. Itulah kenapa dalam sebuah pepatah Minang begini, kalau ketek taraja-raja, kadang tak bawa-bawa, lagai terubah tidur. Artinya apa? Sesuatu yang sudah biasa akan terasa sulit untuk ditinggalkan tuh. Jadi kalau kita tidak biasa untuk melakukannya, kita akan terasa sulit juga untuk mengerjakan itu. Jadi artinya paksalah diri kita terlebih dahulu agar kita terbiasa melakukan hal-hal yang baik di bulan Ramadan, amalan-amalan baik di bulan Ramadan tuh. Karena sesuatu yang tahu saja tak cukup tanpa adanya proses pembiasaan. Itulah seperti kita yang hobi berolahraga, tiba-tiba kita olahraga, itu akan terasa sakit di badan. Kenapa? Karena kita melakukan yang tak biasa. Begitu juga sebaliknya, kita yang hobi berolahraga, tiba-tiba kita tinggalkan olahraga, akan terasa sakit juga di badan. Kenapa? Kita meninggalkan sesuatu yang biasa. Jadi agar konsisten kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini, maka paksalah diri kita terlebih dahulu untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena dengan terpaksa itu menjadi terbiasa, jadi biasa, dan dari biasa itu menjadi terbiasa tuh. Jadi itu tipsnya, yakinkanlah hati kita bahwa Ramadan ini Ramadan yang dilipat gandakan amal pahalanya. Setelah itu kita paksa diri kita. Nah, dengan cara itu minimal bisa menjadikan kita konsisten dalam beribadah itu. Karena sesuatu yang sudah biasa kita melakukan akan terasa sulit untuk ditinggalkan. Nah, tuh. Jadi beberapa pertanyaan sudah kita jawab pada pertemuan kali ini. Sedikit sebelum kita tutup, ada beberapa pesan yang ingin kita sampaikan bahwa jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita. Tuh. Dengan cara apa? Dengan cara konsisten kita dalam beribadah. Bagaimana caranya agar kita konsisten? Paksalah diri kita untuk membiasakan sesuatu yang baik. Karena kalau kita tidak biasa, akan terasa sulit untuk dikerjakan. Begitu sebaliknya, kalau kita sudah biasa, maka akan terasa sulit untuk ditinggalkan. Bukan dari itu, jadikanlah amalan-amalan yang telah disampaikan di bulan suci Ramadan secara tersirat dalam Quran surah Al-Baqarah 183 sampai 187 itu, pilih salah satu di antaranya. Jadikanlah kita sebagai orang-orang yang dimaksud oleh Nabi, yang ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang-orang yang mendapatkan ampunan setelah bulan suci Ramadan. Nah, itu saja untuk closing kegiatan kita pada pertemuan kali ini. Jazakallah khair Ustaz untuk penjelasannya, semoga bermanfaat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners, kembali lagi bersama saya Gera Leonardo Agustino. Saat ini saya sedang berada di kawasan Ancol Taman Impian, tepatnya di Pantai Lagun, di mana memang sepanjang bulan Ramadan tahun 2025 ini Ancol Taman Impian manajemennya memberlakukan tiket masuk gratis untuk siapapun warga yang ingin menghabiskan waktu menjelang berbuka di kawasan Pantai Ancol. Saat ini saya berada di Pantai Lagun dan dapat dilihat Tribuners,
suasana cukup ramai dan memang ini merupakan bagian dari program tiket gratis yang ditawarkan Ancol mulai dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 28 Maret 2025. Lantas apa saja sih Tribuners keseruan yang dapat Anda saksikan dan juga dapatkan untuk ngabuburit di kawasan Pantai Ancol? Kita simak sama-sama. Tempat wisata Ancol Taman Impian di Pademangan, Jakarta Utara menggelar promo tiket masuk gratis selama bulan Ramadan tahun 2025. Program tiket gratis ini berlaku mulai tanggal 1 sampai 28 Maret tahun 2025, spesial bagi warga Jakarta yang hendak menghabiskan waktu jelang berbuka di kawasan Pantai Ancol. Adapun promo tiket gratis ini berlaku setiap hari selama bulan Ramadan dengan syarat kunjungan mulai pukul 17 WIB. Antusiasme warga Jakarta menikmati ngabuburit di kawasan Pantai Ancol Taman Impian. Dengan berlakunya tiket gratis ini pun mulai terlihat di awal Ramadan. Baik, jadi memang memeriahkan bulan Ramadan tahun ini kami kembali menghadirkan program spesial yaitu gratis masuk Ancol di sepanjang Ramadan. Jadi untuk memanfaatkan program ini pengunjung cukup perlu ke website www.ancol.com, nanti bisa langsung klik link program Ramadan dan bisa mendaftarkan emailnya sehingga nanti akan mendapatkan 1 tiket gratis per email dan itu berlaku untuk individu di luar dengan kendaraan. Nah, jadi tiket gratis ini dapat digunakan kunjungan di jam 5 sore hingga jam 11 malam gitu ya. Dan ini berlaku dari tanggal 1 Maret hingga 28 Maret 2025. Ribuan pengunjung itu kemudian bertolak menuju area pantai untuk bersantai di atas pasir. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah
wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.
Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah
jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min
saktika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah
sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika
نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب اللهم لك سمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الدمع وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة
والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Allahumma laka sumna wa ala rizqika abtarna zahabat dama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti sudah dibatasi hidupnya sampai kapan dan kapan akan ajalnya tiba. Maka tugas kita sebagai manusia ketika ajal tiba mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan benar. Seperti saat ini kita masuk di dalam bulan suci Ramadan. Tentu saja menjelang Idul Fitri ada tradisi yang tidak bisa kita tinggalkan, yaitu pergi yang namanya mudik. Bayangkan ketika kita ingin pulang kampung ke tempat di mana kita dilahirkan, otomatis banyak bekal yang harus kita persiapkan. Ketika kita bawa mobil, tentu saja ada uang yang harus kita siapkan untuk membeli bensin serta tolnya. Sama ketika dia memakai motor, tentu saja banyak persiapan-persiapan yang harus disiapkan supaya sampai kampung tempat kelahirannya datang dengan keadaan enak dan tenang. Begitu juga kita manusia yang nanti akan mudik ke dunia yang namanya tahap kematian. Yang mana tahap kematian ini harus kita pergunakan, harus kita persiapkan dengan matang, terutama dengan amal-amalan saleh. Makanya sampai dikatakan di dalam Al-Quran, tidak ada yang mampu ketika ajalnya tiba bisa mengakhiri ataupun nanti-nanti saja. Seperti firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ketika sudah malaikat Israel ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Israel cabut fulan, maka kita manusia tidak bisa menunda-nunda daripada kematian kita. Maka dari itu kita persiapkan dengan baik dan benar. Salat kita jaga 5 waktu, jangan sampai kita tinggalkan. Maka ada sebuah syair, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Karena modal utama daripada kita menghadapi kematian adalah bagaimana salat kita. Bahkan ditekankan kembali dalam Al-Quran, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Maka ketika kita meninggal dunia, ajal kita tiba, kita dihantarkan oleh keluarga kita sampai liang lahat, sampai kuburan. Maka setelah di kuburan, kita sendirian, tidak ada yang bisa menemani kita kecuali amalan-amalan kita selama di dunia. Apalagi ada sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Seluruh amalan kita bakal terputus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua aw ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang manfaat. Yang ketiga adalah awwaladun saleh yad'aulah. Maka dari itu mari kita persiapkan dengan baik menuju nanti yang namanya alam kubur, supaya ketika kita di alam kubur tenang, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal-amal soleh. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita maksimalkan daripada akhir-akhir bulan Ramadan ini dengan baik dan benar. Karena kita tidak tahu apakah umur kita masih panjang atau sudah sampai sini saja. Sebab kalau urusan ajal, urusan meninggal, tidak pandang dia muda, tidak pandang dia tua, tidak pandang bahkan dia baru lahir. Kalau Allah sudah punya takdir, maka tidak ada yang bisa daripada melawan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya Allah catatkan ketika ajal kita tiba dalam keadaan husnul khatimah. Makanya doa-doa dari guru-guru kita, perbanyak baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Rabb, meninggalkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah sampai saat ini sehat menjalani ibadah puasa. Alhamdulillah. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan dari Tribuners nih Ustaz. Iya, oke. Pertanyaan pertama itu, apa makna mendalam dari 10 hari kedua Ramadan bagi umat muslim Ustaz? Oh ya, baik.
Begini, memang ada sebuah riwayat yang mengatakan terkait tentang bahwa Ramadan itu dibagi dalam kepada 3 fase. Dan 10 pertama, 10 kedua, dan juga 10 ketiga. 10 pertama itu seperti yang dikatakan adalah bulan rahmat atau 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari kedua itu ampunan, yang 10 hari ketiga terbebasnya dari api neraka. Tapi kalau melihat dari hadis ini, riwayat ini itu lebih kepada doif. Kenapa demikian? Karena untuk keutamaan 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga itu sebenarnya tidak ada keutamaan khusus. Artinya apa? Bahwa memang bulan Ramadan itu kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi barang siapa yang berpuasa dengan iman dan perhitungan, maka akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Itu memang janji Allah. Jadi artinya bulan Ramadan itu, selama bulan Ramadan yang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah, itu insya Allah akan diberikan oleh Allah ampunan nanti setelah ibadah Ramadan itu habis. Jadi kalau untuk kita tanya terkait tentang apa sih amalan khusus atau khususnya di 10 hari kedua, kalau khususnya mungkin tidak ada. Memang ada riwayat mengatakan seperti itu, tetapi riwayatnya seperti itu lebih dikenal kepada dhaif atau lemah dari segi periwayatnya. Artinya apa? Bulan Ramadan itu selama sebulan penuh itu penuh dengan ampunan, itu penuh dengan ibadah-ibadah yang amal-amalannya itu dilipat gandakan oleh Allah di dalamnya. Jadi makanya di bulan Ramadan itu, di bulan Ramadan maksimalkanlah kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang bisa kita lakukan, yang kita manfaatkan, baik ibadah-ibadah yang ringan maupun ibadah-ibadah yang terasa sulit seperti sholat malam. Itu harusnya kita lebih diutamakan di bulan Ramadan. Jadi itu terkait tentang 10 hari kedua atau 10 hari pertama dan 10 hari ketiga. Artinya itu tidak ada yang terkhusus di bulan Ramadan. Selama 1 bulan penuh itu disebut sebagai bulan ampunan, pahala dilipat gandakan di dalamnya. Pertanyaan kedua, Ustadz. Ya, oke, baik. Bagaimana cara meningkatkan kualitas ibadah di 10 hari kedua Ramadan, terutama setelah melewati 10 hari pertama? Ya, baik. Terkait tentang ini, pertanyaannya terkait tentang bagaimana kita berada di, istilahnya kalau di 10 hari kedua ini kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Kan 10 hari pertama kita sudah merasa lelah, bagaimana caranya kita lebih meningkatkan kembali. Yang terutama sekali itu adalah niat kita. Tanamkanlah di hati kita bahwa yakinkanlah diri kita, yakinkanlah pribadi kita bahwa Ramadan ini merupakan bulan yang penuh ampunan dan pahala dilipat gandakan. Kalau kita yakin dengan hal itu, maka kita akan menjadikan diri kita ini lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas amal-amal ibadah di dalamnya. Jadi kalau kita hanya sekedar untuk hanya ibadah puasa saja, tapi tidak ada keyakinan di diri kita bahwa Ramadan ini merupakan salah satu bulan yang penuh dilipat gandakan amal pahalanya, maka tak akan cukup hanya sekedar itu saja. Maka yakinkanlah pada diri kita bahwa Ramadan ini merupakan bulan yang penuh ampunan dan pahala yang ada dalam bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan di dalamnya. Kalau kita yakin, maka kita akan semakin meningkat terus kualitas amal ibadah kita. Jadi tak hanya tahu saja, kita harus meyakinkan diri kita untuk memotivasinya agar kualitas amal ibadah kita itu di bulan Ramadan semakin meningkat, semakin harinya, apalagi sampai ke ujung nanti Ramadan. Itu yakinkanlah pada hati kita. Itu. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya, oke, baik. Apakah ada amalan khusus atau doa-doa yang dianjurkan di 10 hari kedua bulan Ramadan ini, Ustaz? Ya, oke, baik. Begini, untuk amalan-amalan khusus, di dalam Quran surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai ayat 187 itu berbicara tentang ibadah-ibadah puasa, tentang bagaimana aturan puasa. Dan ini menjadi salah satu keistimewaan ibadah puasa, bahwa puasa itu satu-satunya ibadah yang Allah jelaskan secara rinci aturan pelaksanaannya dalam Al-Quran. Beda dengan ibadah yang lain, sholat, zakat, dan juga haji. Itu hanya ada perintah, tapi bagaimana tata cara pelaksanaannya Nabi menjelaskan dalam hadis.
Tapi ibadah puasa Allah jelaskan secara rinci. Ada satu hal menarik. Ketika di tengah-tengah pembahasan ayat puasa, ada beberapa kalimat yang menempel, yang itu disebut sebagai jumlah mu'taridat namanya, kalimat yang menempel. Ada amalan khusus yang kita tidak boleh lengah. Apa itu? Amalan menggunakan harta. Itulah kenapa kata Nabi, barang siapa yang memberi makan untuk orang yang berbuka puasa, maka ia mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa itu tanpa kurang sedikit pun darinya. Nih, kita ketika berbuka puasa, menjelang berbuka puasa, kita beli perbukaan nih di luar. Beli perbukaan, kita lebihkan untuk tetangga. Tetangga yang berpuasa di hari itu, dia menikmati makanan atau dia menerima perbukaan yang kita belikan tadi. Maka pahala dia di hari itu akan kita dapatkan dengan memberi makan tadi. Sehingga kata Nabi menariknya bukan tidak harus banyak. Bahkan separuh kurma pun engkau berikan untuk orang yang berbuka puasa, maka engkau dapatkan pahala darinya di hari itu tanpa kurang sedikit pun darinya. Ini begitu penting. Makanya amalan ini amalan yang ringan tapi bernilai besar. Artinya dengan memberi makan untuk orang berbuka puasa, itu salah satu amalan yang kita tidak boleh lengah di samping ibadah puasa. Karena begitu hebat nilainya. Apalagi kita memberikan makan untuk ustadz kan. Ustadz yang berceramah kan, berceramah dari pagi, berceramah, memberikan kajian. Banyak sekali tuh dia lakukan dengan ikhlas. Kita berikan perbukaan di sore harinya. Insya Allah amal yang ia kerjakan dari setelah subuh sampai menjelang maghrib, itu akan kita dapatkan nanti. Itu amalan pertama. Amalan kedua kata Allah di Quran surah Al-Baqarah itu 185. Begini kata Allah. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Artinya bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kenapa ada kalimat ini di tengah-tengah ayat puasa? Ini kan tak ada kaitan dengan puasa sebenarnya itu. Kenapa ada ayat ini? Allah isyaratkan kepada kita bahwa ada satu amalan yang kita tidak boleh lengah. Apa itu? Amalan dengan Al-Quran. Itu. Dan hebatnya Allah menyebut hudan linnas. Jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Itulah kenapa Nabi mengatakan bahwa amalan yang paling spesial itu salah satunya dengan Al-Quran adalah tadarus Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran ini banyak kita selama ini salah dalam memahami arti itu. Kalau tadarus itu maknanya dari kata sin, artinya adalah mengkaji, mempelajari. Makanya ada namanya sekolah itu madrasah, tempat belajar, tempat mengkaji, tempat mengkaji ilmu gitu. Jadi artinya tadarus Al-Quran itu adalah mengkaji isi Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, oh bagaimana cara kita untuk mengkaji Al-Quran sedangkan ilmu kita tidak ada di bagian itu? Cukup dengan menghadiri kajian, itulah tadarus yang sesungguhnya. Bukan dilarang kita punya target khatam Quran 3 kali dalam selama Ramadan, boleh. Itu bahkan begitu hebat juga nilainya. Cuman yang dianjurkan itu menghadiri kajian. Mendengarkan kajian-kajian di bulan Ramadan, itulah yang disebut dengan tadarus Al-Quran. Dibacakan ayat, dibacakan terjemahan, dan dibacakan maksud ayat, disimak oleh jamaah. Itulah tadarus yang sesungguhnya, sehingga jamaah ngerti, oh ini maksud dari ayat, itulah yang dimaksud dengan tadarus yang sesungguhnya. Hadirlah. Yang ketiga, amalan-amalannya. Kata Allah di ayat 186 begini, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah aku dekat. Kata Allah, ujibu da'watad da'i iza da'an. Allah akan kabulkan doa-doa orang-orang yang memohon kepadamu. Kepadaku, kata Allah. Artinya apa? Apa kaitan dengan puasa? Kan tidak ada kaitan. Ayat membahas tentang puasa, tapi tengah-tengah ayat Allah menceritakan tentang keberadaan dirinya. Dan Allah meminta kita untuk berdoa. Isyarat yang Allah berikan kepada kita bahwa ada satu amalan yang kita tidak boleh lengah di samping kita melaksanakan ibadah puasa. Apa itu? Amalan dengan memperbanyak doa. Itulah kenapa kata Nabi bahwa orang yang berpuasa itu berbanyaklah doa.
waktu yang mustajab bagi orang yang berpuasa itu untuk berdoa, kata Nabi, adalah ketika dekat hendak berbuka puasa. Kenapa? Karena manusia berada di puncak laparnya, Allah dekat dengan orang yang berada di puncak laparnya itu, maka mintalah doa perbanyak, kata Nabi. Jadi ayat ini berkaitan dengan hadis Nabi. Tetapi hebatnya, ini setan yang bekerja. Waktu hendak berbuka puasa itu yang harusnya kita bisa untuk berdoa, tetapi kita diiring atau dihasut untuk keluar membeli perbukaan. Sehingga ramai di luar. Balik nanti ketika waktu azan maghrib. Sehingga sampai di rumah tak ada lagi waktu kita untuk berdoa. Ini cara setan sesungguhnya. Padahal waktu itu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Betul. Tetapi setan pandai. Dihasut kita keluar beli perbukaan bersama-sama bersama keluarga, sehinggalah balik nanti ketika waktu maghrib masuk. Tuh. Harusnya ini kita manfaatkan amalan-amalan ini. Waktu yang paling mustajab itu adalah ketika dekat hendak berbuka puasa. Perbanyaklah doa. Terakhir, amalan yang kita tidak boleh lengah itu di Al-Baqarah ayat 187. Ini ayat membahas tentang ayat puasa. Di penghujung ayat ini, ujung ayat nih, akhir ayat membahas tentang puasa. Kata Allah, wa antum akifuna fil masajid. Tuh, di ujung ayat 147. Allah berbicara tentang duduk di masjid. Pertanyaannya, kenapa ayat atau kalimat atau redaksi ini itu tidak diletakkan oleh Allah di ayat 184 atau 185 tuh, atau 180 atau 186 tuh. Kenapa di 187 dan di ujung ayat? Ini bukan kebetulan. Kenapa Allah meletakkan terkait tentang duduk di masjid di akhir ayat yang membahas tentang puasa? Isyarat yang Allah berikan kepada kita bahwa kalaulah semakin hujung Ramadan, semakin habis Ramadan, maka perbanyaklah duduk di masjid. Tuh. Itulah yang disebut sebagai amalan iktikaf. Tuh. Itulah kenapa Aisyah bercerita, Nabi kalau 10 malam terakhir mengencangkan ikat pinggangnya, dia tidak pulang lagi ke rumah menemui istrinya. Artinya apa? Nabi perbanyak duduk di masjid. Tuh. Jadi ada 4 amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini itu. Dari 4 amalan ini, tuh memberi makan untuk orang berbuka puasa, tidak harus banyak. Cukup sebiji korma, separuh korma, kata Nabi, itu kau dapatkan pahala dari orang yang berpuasa itu. Yang kedua, menghadiri kajian. Itulah tadarus yang sesungguhnya. Menghadiri kajian sehingga kita paham makna ayat, maksud ayat. Oh, asbabun nuzulnya. Oh, maksud ayatnya ini. Sehingga kita paham, itulah tadarus yang sesungguhnya. Yang ketiga, memperbanyak doa. Memperbanyak doa, waktu yang paling mustajab itu adalah ketika hendak berbuka puasa. Tuh. Manfaatkanlah momen ini. Ada yang keempat adalah iktikaf. Ini ada 4 amalan. Maka mulai hari ini pilihlah salah satu di antara 4 amal ini agar kita tidak lengah. Jangan sampai Ramadan kita dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan, hanya seperti itu saja setiap tahunnya. Maka dari 4 amalan ini pilihlah salah satu. Kau nak bisa keempat-empatnya, atau nak bisa salah satu, 2 di antara itu. Untuk agar kita di bulan Ramadan ini, Ramadan kita tidak menjadi Ramadan bagaimana Ramadan yang sebelumnya. Artinya Ramadan tahun ini itu lebih meningkat daripada Ramadan sebelumnya dengan melakukan amalan-amalan ini. Pilihlah salah satu di antara yang 4 ini. Itulah amalan terkait tentang di bulan Ramadan yang kita tidak boleh lengah. Itu. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Oke, baik. Tips untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas ibadah selama bulan Ramadan. Ya, oke, baik. Bagaimana tips agar kita konsisten dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan itu? Begini, cara kita konsisten itu yang pertama adalah kembali kepada niat kita tadi. Yakinkanlah bahwa Ramadan ini Ramadan terbaik buat kita itu. Maka kita harus menjaga kualitas amal-amal ibadah kita. Yang kedua, caranya adalah untuk membiasakan suatu ibadah itu di setiap harinya. Karena kalau sesuatu yang kita tahu tanpa adanya proses pembiasaan, itu tak akan bisa kita. Itu.
Jadi bagaimana supaya bisa konsisten? Biasakan terus, paksa diri kita untuk membiasakannya. Kalau biasanya di luar Ramadan kita hanya subuh itu di rumah saja, maka di bulan Ramadan ini paksa diri kita untuk hadir ke masjid berjamaah, atau paksa diri kita untuk melaksanakan sholat duha, paksa diri kita untuk meluangkan waktu agar membaca Al-Quran tuh. Dengan terpaksa itulah awalnya menjadi biasa, yang jadi biasa tadi dengan sudah kita melakukan secara rutinitas sehingga menjadi terbiasa. Itulah kenapa dalam sebuah pepatah Minang begini, kalau ketek taraja-raja, kadang tak bawa-bawa, lagai terubah tidur. Artinya apa? Sesuatu yang sudah biasa akan terasa sulit untuk ditinggalkan tuh. Jadi kalau kita tidak biasa untuk melakukannya, kita akan terasa sulit juga untuk mengerjakan itu. Jadi artinya paksalah diri kita terlebih dahulu agar kita terbiasa melakukan hal-hal yang baik di bulan Ramadan, amalan-amalan baik di bulan Ramadan tuh. Karena sesuatu yang tahu saja tak cukup tanpa adanya proses pembiasaan. Itulah seperti kita yang hobi berolahraga, tiba-tiba kita olahraga, itu akan terasa sakit di badan. Kenapa? Karena kita melakukan yang tak biasa. Begitu juga sebaliknya, kita yang hobi berolahraga, tiba-tiba kita tinggalkan olahraga, akan terasa sakit juga di badan. Kenapa? Kita meninggalkan sesuatu yang biasa. Jadi agar konsisten kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini, maka paksalah diri kita terlebih dahulu untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena dengan terpaksa itu menjadi terbiasa, jadi biasa, dan dari biasa itu menjadi terbiasa. Jadi itu tipsnya, yakinkanlah hati kita bahwa Ramadan ini Ramadan yang dilipat gandakan amal pahalanya. Setelah itu kita paksa diri kita. Nah, dengan cara itu minimal bisa menjadikan kita konsisten dalam beribadah itu. Karena sesuatu yang sudah biasa kita melakukan akan terasa sulit untuk ditinggalkan. Nah, itu. Jadi beberapa pertanyaan sudah kita jawab pada pertemuan kali ini. Sedikit sebelum kita tutup, ada beberapa pesan yang ingin kita sampaikan bahwa jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita. Tuh. Dengan cara apa? Dengan cara konsisten kita dalam beribadah. Bagaimana caranya agar kita konsisten? Paksalah diri kita untuk membiasakan sesuatu yang baik. Karena kalau kita tidak biasa, akan terasa sulit untuk dikerjakan. Begitu sebaliknya, kalau kita sudah biasa, maka akan terasa sulit untuk ditinggalkan. Maka dari itu, jadikanlah amalan-amalan yang telah disampaikan di bulan suci Ramadan secara tersirat dalam Quran Surah Al-Baqarah 183 sampai 187 itu, pilihlah salah satu di antaranya. Jadikanlah kita sebagai orang-orang yang dimaksud oleh Nabi, yang ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang-orang yang mendapatkan ampunan setelah bulan suci Ramadan. Nah, itu saja untuk closing kegiatan kita pada pertemuan kali ini. Jazakallah khair Ustaz untuk penjelasannya, semoga bermanfaat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Putri Utami, dan hari ini saya akan mengajak Tribuners untuk berwisata religi ke salah satu masjid tertua di Kota Ambon. Dimana lagi kalau bukan di Masjid Jami. Nah, masjid ini Tribuners merupakan masjid yang didirikan sejak tahun 1860, which is udah sekitar 165 tahun yang lalu. Lalu seperti apa kondisinya sekarang? Dan kita juga nanti akan mewawancarai imam masjid atau penjaga masjid yang ada di sana. Jadi jangan kemana-mana, ikuti Putri yuk. Masjid Jami yang berada di Jalan Sultan Babullah, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku, merupakan salah satu masjid tertua di daerah tersebut.
Masjid Jami menjadi saksi peradaban di kota Ambon. Lokasi Masjid Jami di dekat sungai dan menghadap ke tepi laut. Dalam perjalanannya, Masjid Jami telah mengalami kerusakan dahsyat berkali-kali. Bahkan ada yang mengistilahkan Masjid Jami merupakan ibu dari masjid termegah di sebelahnya, yaitu Masjid Raya Al-Fatah. Konon, Masjid Jami merupakan cikal bakal lahirnya Masjid Megah Al-Fatah di pusat kota Ambon tersebut. Jadi sebelum Pak Presiden Soekarno meresmikan Masjid Al-Fatah, sebelumnya masjid ini sudah berdiri. Masyarakat Muslim yang berdomisili di kota Ambon khususnya itu semuanya melaksanakan salat fardu, salat tarawih maupun salat id di Masjid Jami ini sebelum ada Masjid Al-Fatah. Untuk Masjid Jami ini kalau salat fardu, salat 5 waktu tetap dilaksanakan seperti biasa. Kalau salat Jumat itu tidak. Masyarakat Muslim semuanya salat Jumat dipusatkan di Masjid Al-Fatah. Sedangkan untuk salat Idul Fitri maupun Idul Adha hanya digunakan untuk ibu-ibu saja. Masjid Jami didirikan pada 1860 di atas tanah wakaf milik seorang janda bernama Khari. Masjid tersebut dibangun melibatkan masyarakat lintas agama. Muhammad Marabesi mengatakan, saat itu konstruksi masjid tak sekokoh sekarang. Awalnya Masjid Jami dibangun sederhana, berdinding dan beratapkan daun rumbia atau pohon aren dengan tiang kayu. Masjid tersebut dulunya merupakan pusat aktivitas keagamaan umat Islam di kota Ambon dan menjadi salah satu sarana syiar Islam pada zaman kolonial. Cikal bakal berdirinya Masjid Jami Ambon ini itu pada tahun 1860. Masjid Ambon ini berdiri atas diberikan tanah wakaf oleh salah satu janda yang bernama Janda Kari. Beliau yang membeli tanah, yang mewakafkan tanah ini untuk membangun Masjid Ambon ini yang awalnya pada tahun 1860. Pembangunan Masjid Jami Ambon ini atas inisiatif atau prakarsa dari para beberapa tokoh agama yang itu diprakarsai oleh almarhum Bapak Haji Abdul Qadir Hatala. Kalau tidak salah beliau itu yang memprakarsai dengan beberapa tokoh masyarakat di sekitar Masjid Jami ini untuk membangun Masjid Jami Ambon yang pada saat itu beratap rumbia, bentuknya beratap rumbia, berdinding bertiang kayu dan berdinding papan. Pada 1898, masjid sederhana yang ditopang kayu itu direnovasi dengan atap seng dan areanya diperluas. Pada 1933, masjid tersebut roboh diterjang banjir dahsyat akibat luapan sungai Uwai Batu Gajah. Namun 3 tahun bencana tersebut, tepatnya pada 1936, pengurus masjid serta warga bergotong royong membangun kembali Masjid Jami dengan semi permanen dan selesai pada 1940. Menjelang beberapa tahun kemudian, Masjid Jami itu mengalami perubahan. Kenapa direnovasi? Dikarenakan sudah berdatangan jamaah-jamaah atau saudara-saudara kita, yaitu dari Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, bahkan
dari Pulau Sumatera, yaitu pada tahun 1898. Nah, itu dilakukan renovasi pertama. Nah, berikutnya pada tahun 1933 itu terjadi banjir besar di Pulau Ambon, yang pada saat itu di sekitar Kali Wai Batu Gajah terjadi banjir bandang, rumah yang di seberang kali yang berhadapan dengan masjid ikut terbawa arus, berikut juga dengan masjid. Maka pada tahun 1936 dibangun kembali Masjid Jami ini, yaitu dilakukan oleh salah satu, pada saat itu dinamakan tukang ya, yaitu Bapak Haji Jainuddin Wiwi. Beliau itu berasal dari Sumatera Barat. Beliau sebelumnya membangun Masjid Nandatu Sahapuri di Kailolo, Kabupaten Maluku Tengah. Setelah itu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang berada di Pulau Ambon meminta beliau untuk kembali membangun Masjid Jami ini yang modelnya mirip seperti Masjid Nandatu Sahapuri yang berada di Kailolo. Cuma mungkin agak besar, tapi modelnya mirip. Sejak saat itulah, Masjid Jami mulai dikelola secara terorganisasi melalui sebuah yayasan. Pada 1940 menjelang berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda di Maluku, Serdadu Company membuka keran minyak yang berada di sebelah hulu sungai Wai Batu Gajah, sehingga permukaan sungai digenangi oleh minyak kemudian dibakar. Tujuannya untuk menghadang masuknya pasukan Jepang di kota Ambon. Saat itu lautan api berkobar di kota yang dikenal dengan julukan Ambon Manise. Masjid Jami tak luput dari kobaran api dan bangunannya hangus hingga rata dengan tanah. Namun masjid itu kembali dibangun secara swadaya oleh umat Islam di Ambon sebagai wujud mempertahankan bangsa dan agama. Masjid Jami menjadi saksi peristiwa demi peristiwa bersejarah di kota Ambon. Mulai dari penjajahan Belanda, kedatangan Jepang, operasi Permesta pada 1957, kekuasaan PKI pada 1965, hingga kelompok separatis bersenjata RMS setelahnya. Nah, Tribuners, itu dia tadi suasana di Masjid Jami, dan tadi juga kita sempat mewawancarai pengurus masjid ini. Ternyata Masjid Jami ini, Tribuners, merupakan masjid yang dibangun di atas tanah yang diwakafkan oleh seorang janda bernama Kari. Dan juga dari pantauan kami, Tribuners, meskipun terdapat masjid-masjid lain di sekitar sini, bahkan ada Masjid Raya Al-Fatah di sebelahnya, tetapi masyarakat masih memilih Masjid Jami untuk tempat menunaikan ibadah sholat. Nah, Tribuners, itu dia tadi kebersamaan kita di Masjid Jami, dan nanti kita ketemu lagi di wisata religi berikutnya. Saya Putri Utami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menunaikan. Akhirnya saya Putri Utami pamit, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Tribuners, kembali lagi bersama saya Gera Leonardo Gustino. Saat ini saya sedang berada di kawasan Ancol Taman Impian, tepatnya di Pantai Lagun, di mana memang sepanjang bulan Ramadan tahun 2025 ini Ancol Taman Impian manajemennya memberlakukan tiket masuk gratis untuk siapapun warga yang ingin menghabiskan waktu menjelang berbuka di kawasan Pantai Ancol. Saat ini saya berada di Pantai Lagun dan dapat dilihat Tribuners, suasana cukup ramai dan memang ini merupakan bagian dari program tiket gratis yang ditawarkan Ancol mulai dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 28 Maret 2025. Lantas apa saja sih Tribuners keseruan yang dapat Anda saksikan dan juga dapatkan untuk ngabuburit di kawasan Pantai Ancol? Kita simak sama-sama. Tempat wisata Ancol Taman Impian di Pademangan, Jakarta Utara menggelar promo tiket masuk gratis selama bulan Ramadan tahun 2025. Program tiket gratis ini berlaku mulai tanggal 1 sampai 28 Maret tahun 2025, spesial bagi warga Jakarta yang hendak menghabiskan waktu jelang berbuka di kawasan Pantai Ancol. Adapun promo tiket gratis ini berlaku setiap hari selama bulan Ramadan dengan syarat kunjungan mulai pukul 17 WIB. Antusiasme warga Jakarta menikmati ngabuburit di kawasan Pantai Ancol Taman Impian. Dengan berlakunya tiket gratis ini pun mulai terlihat di awal Ramadan. Baik, jadi memang memeriahkan bulan Ramadan tahun ini kami kembali menghadirkan program spesial yaitu gratis masuk Ancol di sepanjang Ramadan. Jadi untuk memanfaatkan program ini pengunjung cukup perlu ke website www.ancol.com, nanti bisa langsung klik link program Ramadan dan bisa mendaftarkan emailnya sehingga nanti akan mendapatkan 1 tiket gratis per email dan itu berlaku untuk individu di luar dengan kendaraan. Nah, jadi tiket gratis ini dapat digunakan kunjungan di jam 5 sore hingga jam 11 malam gitu ya. Dan ini berlaku dari tanggal 1 Maret hingga 28 Maret 2025. Ribuan pengunjung itu kemudian bertolak menuju area pantai untuk bersantai di atas pasir menunggu azan maghrib berkumandang. Keramaian pengunjung yang memanfaatkan tiket gratis ini dapat terlihat di sekitar spot wisata andalan Ancol Taman Impian, antara lain Symphony of the Sea, Beach Pool, hingga Pantai Lagun. Ada yang sekadar berjalan-jalan di sepanjang trotoar pantai. Ada pula yang menggelar tikar di atas pasir pantai sambil menikmati pemandangan langit Jakarta sore hari.
Ya Tribuners, saat ini kita sudah bersama salah satu pengunjung yang juga menikmati program tiket gratis dari Ancol Taman Impian. Kita sudah bersama salah seorang pengunjung. Ini dengan Mbak siapa? Mungkin boleh kenalan dulu, Mbak. Halo, iya, Manda. Ya. Iya. Mbak Manda ini warga mana dan kenapa sih hari ini milih jauh-jauh liburan ke Pantai Ancol? Dari warga Serpong. Jalan-jalan ke sini tadi habis belanja juga dari Tanah Abang, kan deket ya, cuma 15 menit. Langsung aja ke sini ikut acara yang gratis, cuma Rp1 masuknya. Oh gitu. Iya, betul. Tapi tadi dari jam 5 masuknya. Iya. Nah, ini datang ke Pantai Ancol sama siapa aja dan ini udah sering atau gimana sih? Udah sering sih buat liburan biasa ya, kayak hari Minggu gitu ya masuk ke main. Ini kita sama anak-anak, sama ada ipar, semuanya sih diajak. Oke. Nah, untuk program tiket gratis sendiri itu dapetinnya susah nggak sih? Terus tadi syaratnya apa aja untuk bisa sampai? Gampang sih, cuma cukup download aja. Itu kan di situ udah ada cara-caranya ya, kita ikutin aja di data itu isi. Kayak gitu, tinggal sesuai sama pesertanya aja berapa. Nah, ini ada berapa banyak dan dari tadi ngabuburit di Pantai Ancol ngapain aja sih aktivitasnya? Kita main-main aja di pantai nih. Anak-anak pada berenang, ya udah kita sambil nyantai-nyantai aja nih sambil nunggu cari-cari takjil juga di sini. Terus apa lagi ya? Paling main-main aja di sini sambil nungguin maghrib nanti. Berarti sudah nyiapin takjil juga? Atau Udah nyiapin. Ada yang dari luar, ada yang nanti beli paling dari sini aja. Oke. Makasih banyak ya Mbak Manda. Semoga have fun ya di Ancol. Oke, siap, thank you. Ya Tribuners, itu tadi salah satu pengunjung Ancol yang menikmati program tiket gratis selama bulan Ramadan, di mana memang Ancol Taman Impian selama bulan Ramadan ini tepatnya pada tanggal 1 Maret sampai tanggal 28 Maret ini mengadakan program tiket gratis. Anda warga siapapun yang ingin menghabiskan waktu menjelang berbuka puasa, ingin ngabuburit di kawasan Pantai Ancol ini bisa gampang banget masuk ke dalam kawasan Pantai Ancol secara gratis, tapi syaratnya harus masuk di jam 5 sore atau pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Seperti tadi disampaikan oleh salah satu pengunjung, ini warga Serpong yang jauh-jauh datang ke Ancol ini untuk menghabiskan waktu ngabuburit dengan menikmati kawasan pantai bersama keluarga menjelang nantinya tentunya beduk azan maghrib berbunyi untuk bisa menyantap makanan berbuka puasa di sepanjang kawasan Pantai Ancol. Dari Pantai Ancol, Gera Leonardo, wartawan tribunjakarta.com melaporkan. Selamat Ramadan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore ini saya Nisa Husnuzan senang sekali dapat kembali menyapa seluruh Tribuners dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah. Dan insya Allah Tribuners sebagaimana di hari-hari sebelumnya hingga penghujung Ramadan nanti kita akan kembali mendengarkan istilahnya kuliah 7 menit dan juga sekaligus ceramah yang berisikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Izinkan saya menyapa Tribuners. Assalamualaikum, selamat sore Pak Selamat Ustadz. sore. Alhamdulillah, insya Allah Pak Ustadz ya dalam beberapa hari ke depan hingga penghujung Ramadan kita diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Sampai mungkin tahun depan lagi kita insya Allah dapat bertemu lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Nah Tribuners, di hari ini sendiri kita akan membahas salah satu yang menjadi pertanyaan juga nih Pak Ustadz oleh para Tribuners yang mungkin berkaitan dengan puasa ini sendiri. Bahwa memang beberapa orang menganggap bahwa puasa ini sebagai upaya untuk melatih kesabaran dan seterusnya. Tapi bagaimana sih Ustadz sebenarnya puasa yang tidak hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga, atau mungkin bukan hanya untuk menahan lapar dan haus, tapi bagaimana juga untuk mengendalikan hawa nafsu sebenarnya. Silahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nastafa wa salamun ala ibadilladzi nastafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram. Amma ba'd. Para pemirsa Tribuners, insya Allah saya doakan semoga suasana Ramadan ini sehat selalu, tambah rezeki, kemudian semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menarik tadi disampaikan bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Ada sebuah hadis, ini sebenarnya otokritik terhadap orang yang berpuasa. Karena banyak orang berpuasa sekedar menahan makan dan minum. Hadisnya Nabi mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min syiyamihi illal atas wal ju'. Kata Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa haus dan lapar. Nah, ini sebetulnya otokritik kepada kita bahwa sebetulnya puasa itu bukan sekedar menahan makan dan minum, tetapi sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu ini, tingkatan-tingkatan hawa nafsu dalam Al-Quran ada 7 tingkatan. Yang pertama ada disebut dengan nafsu amarah. Nafsu amarah ini adalah cirinya hanya mendorong manusia kepada kejahatan. Misalnya dengki, sombong, kikir, ya, mencelakakan orang. Dan ciri nafsu seperti ini itu sama sekali tidak ada penyesalan ketika dia melakukan kesalahan. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Jadi cirinya adalah hanya mendorong kepada kejahatan. Yang kedua ada disebut dengan nafsu lawamah. Ya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ya, cirinya nafsu ini ya. Jadi ketika dia pernah bersalah, dia menyesali dirinya. Oh, kenapa saya melakukan ini? Kenapa tadi salat tarawih saya ambil sandal teman saya? Ah, dia menyesali. Dia apa dia lakukan? Dia menyesali, berarti sudah sedikit peningkatan. Dia menipu temannya. Oh, kenapa saya tipu teman saya? Berarti ciri yang kedua adalah nafsu
lawamah. Ada ciri yang ketiga disebut dengan nafsu mulhamah yang disebutkan dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Cirinya nafsu mulhamah ini adalah suka pamer. Nah, ini juga penyakit ini. Pamer, apalagi mau pergi pesta, dia putar dirinya depan cermin. Memuji dirinya, pamer ya. Pamer kelebihannya, itu tidak boleh. Berarti orang seperti ini, dia memiliki nafsu mulhamah. Yang keempat ada disebut dengan nafsul mutmainnah. Ini sedikit ideal ini. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Cirinya nafsul mutmainnah ini adalah selalu bersyukur. Jadi ketika orang selalu bersyukur kepada Allah, berarti ciri pada dirinya itu memiliki nafsul mutmainnah. Kemudian ciri yang kedua adalah selalu tawakal. Apa dia lakukan, apa dia usahakan, dia selalu sandarkan kepada Allah. Dia tidak melihat dirinya hebat, tetapi selalu menyandarkan seluruh pekerjaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya adalah berusaha semaksimal mungkin, ikuti persyaratan-persyaratannya, kemudian tawakal. Berarti orang seperti ini memiliki namanya nafsul mutmainnah. Yang berikut adalah cirinya nafsul mutmainnah adalah lemah lembut. Seorang guru lemah lembut kepada muridnya, berarti guru tersebut dia memiliki namanya nafsul mutmainnah. Yang keempat adalah ada disebut dengan nafsu radiyah. Nafsu radiyah ini cirinya adalah tidak mengeluh, tidak suka mengeluh. Menurutnya adalah kaya dan miskin sama saja. Dipuji, dicaci maki, tidak ada problem. Laisa fi muskilah, tidak ada masalah. Berarti orang seperti ini memiliki nafsu, namanya nafsu radiyah. Yang keenam ada disebut dengan nafsu mardiyah. Cirinya nafsu mardiyah ini adalah dia sudah sampai kepada mukasyafah, ya, atau ma'rifatullah. Ya, biasanya pengamal, penganut tarekat, ya. Penganut tarekat dia sudah sampai kepada ma'rifatullah, misalnya Al-Hallaj, Abu Yasin Al-Bustami, Rabi' Al-Adawiyah. Mungkin sudah sampai kepada nafsu namanya mardiyah. Dan ada nafsu yang terakhir, yang ketujuh adalah nafsu kamilah. Yaitu nafsu yang paling sempurna, itu adalah nafsunya para nabi. Intinya bahwa kalau kita berpuasa bukan sekedar menahan makan dan minum, tetapi harus kita bagaimana mengendalikan nafsu kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak juga Pak Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan semua yang disampaikan tadi dapat tertanam di hati para Tribuners dan dapat menyadarkan kita bahwa memang bulan suci Ramadan ini sendiri, agar kita tidak rugi mendapatkan hanya lapar dan dahaga, maka kita juga harus mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri kita, biar upaya yang terbaik yang kita lakukan itu hanyalah nafsu untuk terus beribadah, upaya untuk terus beribadah selama bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz, dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan.
Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti sudah dibatasi hidupnya sampai kapan dan kapan akan ajalnya tiba. Maka tugas kita sebagai manusia ketika ajal tiba mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan benar. Seperti saat ini kita masuk di dalam bulan suci Ramadan. Tentu saja menjelang Idul Fitri ada tradisi yang tidak bisa kita tinggalkan, yaitu pergi yang namanya mudik. Bayangkan ketika kita ingin pulang kampung ke tempat di mana kita dilahirkan, otomatis banyak bekal yang harus kita persiapkan. Ketika kita bawa mobil, tentu saja ada uang yang harus kita siapkan untuk membeli bensin serta tolnya. Sama ketika dia memakai motor, tentu saja banyak persiapan-persiapan yang harus disiapkan supaya sampai kampung tempat kelahirannya datang dengan keadaan enak dan tenang. Begitu juga kita manusia yang nanti akan mudik ke dunia yang namanya tahap kematian. Yang mana tahap kematian ini harus kita pergunakan, harus kita persiapkan dengan matang, terutama dengan amal-amalan saleh. Makanya sampai dikatakan di dalam Al-Quran, tidak ada yang mampu ketika ajalnya tiba bisa mengakhiri ataupun nanti-nanti saja. Seperti firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ketika sudah malaikat Israel ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Israel cabut fulan, maka kita manusia tidak bisa menunda-nunda daripada kematian kita. Maka dari itu kita persiapkan dengan baik dan benar. Salat kita jaga 5 waktu, jangan sampai kita tinggalkan. Maka ada sebuah syair, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya. Karena modal utama daripada kita menghadapi kematian adalah bagaimana salat kita. Bahkan ditekankan kembali dalam Al-Quran, fayuqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Maka ketika kita meninggal dunia, ajal kita tiba, kita dihantarkan oleh keluarga kita sampai liang lahat, sampai kuburan. Maka setelah di kuburan, kita sendirian, tidak ada yang bisa menemani kita kecuali amalan-amalan kita selama di dunia. Apalagi ada sabda baginda Nabi Muhammad SAW, seluruh amalan kita bakal terputus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua aw ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Yang ketiga adalah awaladun saleh yad'aulah. Maka dari itu mari kita persiapkan dengan baik menuju nanti yang namanya alam kubur, supaya ketika kita di alam kubur tenang, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal-amal soleh. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama
kita maksimalkan daripada akhir-akhir bulan Ramadan ini dengan baik dan benar. Karena kita tidak tahu apakah umur kita masih panjang atau sudah sampai sini saja. Sebab kalau urusan ajal, urusan meninggal, tidak pandang dia muda, tidak pandang dia tua, tidak pandang bahkan dia baru lahir. Kalau Allah sudah punya takdir, maka tidak ada yang bisa daripada melawan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya Allah catatkan ketika ajal kita tiba dalam keadaan husnul khatimah. Makanya doa-doa dari guru-guru kita, perbanyak baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Rabb, meninggalkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah sampai saat ini sehat menjalani ibadah puasa. Alhamdulillah. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan dari Tribuners nih Ustaz. Iya, oke. Pertanyaan pertama itu, apa makna mendalam dari 10 hari kedua Ramadan bagi umat muslim Ustaz? Oh ya, baik. Begini. Memang ada sebuah riwayat yang mengatakan terkait tentang bahwa Ramadan itu dibagi kepada 3 fase. Ada 10 pertama, 10 kedua, dan juga 10 ketiga. 10 pertama itu seperti yang dikatakan adalah bulan rahmat atau 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari kedua itu ampunan, yang 10 hari ketiga terbebasnya dari api neraka. Tapi kalau melihat dari hadis ini, riwayat ini itu lebih kepada dhaif. Kenapa demikian? Karena untuk keutamaan 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga itu sebenarnya tidak ada keutamaan khusus. Artinya apa? Bahwa memang bulan Ramadan itu kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi barang siapa yang berpuasa dengan iman dan perhitungan, maka akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Itu memang janji Allah. Jadi artinya bulan Ramadan itu, selama bulan Ramadan yang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah, itu insya Allah akan diberikan oleh Allah ampunan nanti setelah ibadah Ramadan itu habis. Jadi kalau untuk kita tanya terkait tentang apa sih amalan khusus atau khususnya di 10 hari kedua, kalau khususnya mungkin tidak ada. Memang ada riwayat mengatakan seperti itu, tetapi riwayatnya seperti itu lebih dikenal kepada dhaif atau lemah dari segi periwayatnya. Artinya apa? Bulan Ramadan itu selama sebulan penuh itu penuh dengan ampunan. Itu penuh dengan ibadah-ibadah yang amal-amalannya itu dilipat gandakan oleh Allah di dalamnya. Jadi makanya di bulan Ramadan itu, di bulan Ramadan maksimalkanlah kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang bisa kita lakukan, yang kita manfaatkan, baik ibadah-ibadah yang ringan maupun ibadah-ibadah yang terasa sulit seperti sholat malam. Itu harusnya kita lebih diutamakan di bulan Ramadan. Jadi itu terkait tentang 10 hari kedua atau 10 hari pertama dan 10 hari ketiga. Artinya itu tidak ada yang terkhusus di bulan Ramadan. Selama 1 bulan penuh itu disebut sebagai bulan ampunan, pahala dilipat gandakan di dalamnya. Pertanyaan kedua Ustaz. Ya, oke, baik. Bagaimana cara meningkatkan kualitas ibadah di 10 hari kedua Ramadan, terutama setelah melewati 10 hari pertama? Ya, baik. Terkait tentang ini, pertanyaannya terkait tentang bagaimana kita berada di, istilahnya kalau di 10 hari kedua ini kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Kan 10 hari pertama kita sudah merasa lelah, bagaimana caranya kita lebih meningkatkan kembali. Yang terutama sekali itu adalah niat kita. Tanamkanlah di hati kita bahwa yakinkanlah diri kita, yakinkanlah pribadi kita bahwa Ramadan ini merupakan bulan yang penuh ampunan dan pahala dilipat gandakan. Kalau kita yakin dengan hal itu, maka kita akan menjadikan diri kita ini lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas amal-amal ibadah dalamnya. Jadi kalau kita hanya sekedar
untuk hanya ibadah puasa saja, tapi tidak ada keyakinan di diri kita bahwa Ramadan ini merupakan salah satu bulan yang penuh dilipat gandakan amal pahalanya, maka tak akan cukup hanya sekedar itu saja. Maka yakinkanlah pada diri kita bahwa Ramadan ini merupakan bulan yang penuh ampunan, dan pahala yang ada dalam bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan di dalamnya tuh. Kalau kita yakin, maka kita akan semakin meningkat terus kualitas amal ibadah kita. Jadi tak hanya tahu saja, kita harus meyakinkan diri kita untuk memotivasinya agar kualitas amal ibadah kita itu di bulan Ramadan semakin meningkat semakin harinya, apalagi sampai ke ujung nanti Ramadan itu. Yakinkanlah pada hati kita. Itu. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya, oke, baik. Apakah ada amalan khusus atau doa-doa yang dianjurkan di 10 hari kedua bulan Ramadan ini, Ustaz? Ya, oke, baik. Begini, untuk amalan-amalan khusus, di dalam Quran surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai ayat 187 itu berbicara tentang ibadah-ibadah puasa, tentang bagaimana aturan puasa. Dan ini menjadi salah satu keistimewaan ibadah puasa, bahwa puasa itu satu-satunya ibadah yang Allah jelaskan secara rinci aturan pelaksanaannya dalam Al-Quran. Beda dengan ibadah yang lain, sholat, zakat, dan juga haji. Itu hanya ada perintah, tapi bagaimana tata cara pelaksanaannya Nabi yang menjelaskan dalam hadis. Tapi ibadah puasa Allah jelaskan secara rinci. Ada satu hal menarik, ketika di tengah-tengah pembahasan ayat puasa ada beberapa kalimat yang menempel, yang itu disebut sebagai jumlah mu'taridat namanya, kalimat yang menempel, yang seolah-olah tak ada kaitan dengan puasa. Tuh. Jadi kenapa ada kalimat itu di tengah-tengah ayat puasa? Dan menariknya kalimat itu berisi tentang amalan-amalan, tentang kebaikan-kebaikan. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah kepada kita, bahwa ada amalan-amalan khusus yang kita tidak boleh lengah di samping kita melaksanakan ibadah puasa. Apa itu? Satu, di ayat 184 kata Allah begini, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairullah. Tuh. Barang siapa yang melakukan amal kebaikan dengan khair, itulah yang lebih baik, kata Allah. Ini ayat membahas tentang puasa. Kenapa ada di tengah-tengah ayat puasa tentang kebaikan dengan harta, dengan khair? Karena salah satu makna khair itu harta. Sehingga kata Allah di Quran surah Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia itu sangat cinta kepada hartanya. Jadi makna khair itu adalah harta. Artinya apa? Ada amalan khusus yang kita tidak boleh lengah. Apa itu? Amalan menggunakan harta. Tuh. Itulah kenapa kata Nabi, barang siapa yang memberi makan untuk orang yang berbuka puasa, maka ia mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa itu tanpa kurang sedikit pun darinya. Tuh. Nih, kita ketika berbuka puasa, menjelang berbuka puasa, kita beli perbukaan nih di luar. Beli perbukaan, kita lebihkan untuk tetangga. Tetangga yang berpuasa di hari itu dia menikmati makanan atau dia menerima perbukaan yang kita belikan tadi, maka pahala dia di hari itu akan kita dapatkan dengan memberi makan tadi. Atau sehingga kata Nabi menariknya bukan tidak harus banyak, bahkan separuh kurma pun engkau berikan untuk orang yang berbuka puasa, maka engkau dapatkan pahala darinya di hari itu tanpa kurang sedikit pun darinya. Ini begitu penting. Makanya amalan ini amalan yang ringan tapi bernilai besar. Artinya dengan memberi makan untuk orang berbuka puasa itu salah satu amalan yang kita tidak boleh lengah di samping ibadah puasa. Karena begitu hebat nilainya. Tuh. Apalagi kita memberikan makan untuk ustadz kan. Ustadz yang berceramah kan, berceramah dari pagi, berceramah, bahkan kajian. Banyak sekali tuh dia lakukan dengan ikhlas, kita berikan perbukaan di sore harinya. Insya Allah amal yang ia kerjakan dari setelah subuh sampai menjelang maghrib itu akan kita dapatkan nanti. Itu amalan pertama. Amalan kedua kata Allah di Quran surah Al-Baqarah itu 185. Begini kata Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Artinya bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kenapa ada kalimat ini di tengah-tengah ayat puasa? Ini kan tak ada kaitan dengan puasa sebenarnya itu. Kenapa ada ayat ini? Allah isyaratkan kepada kita bahwa ada satu amalan yang kita tidak boleh lengah. Apa itu? Amalan dengan Al-Quran. Itu.
Dan hebatnya Allah menyebut hudan linnas. Jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Itulah kenapa Nabi mengatakan bahwa amalan yang paling spesial itu salah satunya dengan Al-Quran adalah tadarus Al-Quran. Jadi tadarus Al-Quran ini banyak kita selama ini salah dalam memahami arti itu. Kalau tadarus itu maknanya dari kata sin, artinya adalah mengkaji, mempelajari. Makanya ada namanya sekolah tuh madrasah, tuh, tempat belajar, tempat mengkaji, tuh, tempat mengkaji ilmu gitu. Jadi artinya tadarus Al-Quran itu adalah mengkaji isi Al-Quran. Mungkin ada yang bertanya, oh bagaimana cara kita untuk mengkaji Al-Quran sedangkan ilmu kita tidak ada di bagian itu? Cukup dengan menghadiri kajian, itulah tadarus yang sesungguhnya. Tuh. Bukan dilarang kita punya target khatam Quran 3 kali dalam selama Ramadan, boleh. Itu bahkan begitu hebat juga nilainya. Cuman yang dianjurkan itu menghadiri kajian. Tuh. Mendengarkan kajian-kajian di bulan Ramadan itulah yang disebut dengan tadarus Al-Quran. Tuh. Dibacakan ayat, dibacakan terjemahan, dan dibacakan maksud ayat, disimak oleh jamaah. Itulah tadarus yang sesungguhnya, sehingga jamaah ngerti, oh ini maksud dari ayat, itulah yang dimaksud dengan tadarus yang sesungguhnya. Hadirlah. Tuh. Yang ketiga, amalan-amalannya. Kata Allah di ayat 186 begini, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah aku dekat. Kata Allah, ujibu da'watad da'i iza da'an. Allah akan kabulkan doa-doa orang-orang yang memohon kepadamu. Kepadaku, kata Allah. Artinya apa? Apa kaitan dengan puasa? Kan tidak ada kaitan. Ayat membahas tentang puasa, tapi tengah-tengah ayat Allah menceritakan tentang keberadaan dirinya. Tuh. Dan Allah meminta kita untuk berdoa. Isyarat yang Allah berikan kepada kita bahwa ada satu amalan yang kita tidak boleh lengah di samping kita melaksanakan ibadah puasa. Apa itu? Amalan dengan memperbanyak doa. Itulah kenapa kata Nabi bahwa orang yang berpuasa itu berbanyaklah doa. Waktu yang mustajab bagi orang yang berpuasa itu untuk berdoa, kata Nabi, adalah ketika dekat hendak berbuka puasa. Kenapa? Karena manusia berada di puncak laparnya, Allah dekat dengan orang yang berada di puncak laparnya itu, maka mintalah doa perbanyak, kata Nabi. Jadi ayat ini berkaitan dengan hadis Nabi. Tetapi hebatnya, ini setan yang bekerja. Waktu hendak berbuka puasa itu yang harusnya kita bisa untuk berdoa, tetapi kita diiring atau dihasut untuk keluar membeli perbukaan, sehingga ramai di luar. Balik nanti ketika waktu azan maghrib, sehingga sampai di rumah tak ada lagi waktu kita untuk berdoa. Ini cara setan sesungguhnya. Padahal waktu itu waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Betul. Tetapi setan pandai, dihasut kita keluar beli perbukaan bersama-sama bersama keluarga, sehingga lah balik nanti ketika waktu maghrib masuk. Tuh. Harusnya ini kita manfaatkan amalan-amalan ini. Waktu yang perlengan itu di Al-Baqarah ayat 187. Ini ayat membahas tentang ayat puasa. Di penghujung ayat ini, ujung ayat nih, akhir ayat membahas tentang puasa. Kata Allah, wa antum akifuna fil masajid. Tuh, di ujung ayat 147. Allah berbicara tentang duduk di masjid. Pertanyaannya, kenapa ayat atau kalimat atau redaksi ini itu tidak diletakkan oleh Allah di ayat 184? Aisyah bercerita, Nabi kalau 10 malam terakhir mengencangkan ikat pinggangnya, dia tidak pulang lagi ke rumah menemui istrinya. Artinya apa? Nabi perbanyak duduk di masjid. Tuh. Jadi ada 4 amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini itu. Dari 4 amalan ini, tuh memberi makan untuk orang berbuka puasa, nah harus banyak. Cukup sebiji korma, separuh korma, kata Nabi, itu kau dapatkan pahala dari orang yang berpuasa itu. Yang kedua, menghadiri kajian. Itulah tadarus yang sesungguhnya. Menghadiri kajian sehingga kita paham makna ayat, maksud ayat. Oh, asbabun nuzulnya. Oh, maksud ayatnya ini. Sehingga kita paham, itulah tadarus yang sesungguhnya. Yang ketiga, memperbanyak doa. Memperbanyak doa, waktu yang paling mustajab itu adalah ketika hendak berbuka puasa. Tuh. Manfaatkanlah momen ini.
Ada yang keempat adalah iktikaf. Ini ada 4 amalan. Maka mulai hari ini pilihlah salah satu di antara 4 amal ini agar kita tidak lengah. Jangan sampai Ramadan kita dari tahun ke tahun tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan, hanya seperti itu saja setiap tahunnya. Maka dari 4 amalan ini pilihlah salah satu. Kau nak bisa keempat-empatnya, atau nak bisa salah satu 2 di antara itu. Untuk agar kita di bulan Ramadan ini, Ramadan kita tidak menjadi Ramadan bagaimana Ramadan yang sebelumnya. Artinya Ramadan tahun ini itu lebih meningkat daripada Ramadan sebelumnya dengan melakukan amalan-amalan ini. Pilihlah salah satu di antara yang 4 ini. Itulah amalan terkait tentang di bulan Ramadan yang kita tidak boleh lengah. Itu. Pertanyaan terakhir, Ustaz. Oke, baik. Tips untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan kualitas ibadah selama bulan Ramadan. Ya, oke, baik. Bagaimana tips agar kita konsisten dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan itu? Begini, cara kita konsisten itu yang pertama adalah dia kembali kepada niat kita tadi. Yakinkanlah bahwa Ramadan ini Ramadan terbaik buat kita itu. Maka kita harus menjaga kualitas amal-amal ibadah kita. Yang kedua, caranya adalah untuk membiasakan suatu ibadah itu di setiap harinya. Karena kalau sesuatu yang kita tahu tanpa adanya proses pembiasaan, itu tak akan bisa kita. Jadi bagaimana supaya bisa konsisten? Biasakan terus, paksa diri kita untuk membiasakannya. Kalau biasanya di luar Ramadan kita hanya subuh itu di rumah saja, maka di bulan Ramadan ini paksa diri kita untuk hadir ke masjid berjamaah, atau paksa diri kita untuk melaksanakan sholat duha, paksa diri kita untuk meluangkan waktu agar membaca Al-Quran tuh. Dengan terpaksa itulah awalnya menjadi biasa, yang jadi biasa tadi dengan sudah kita melakukan secara rutinitas sehingga menjadi terbiasa. Itulah kenapa dalam sebuah pepatah Minang begini, kalau ketik taraja-raja, kadang tak bawa-bawa, lagai terubah tidur. Artinya apa? Sesuatu yang sudah biasa akan terasa sulit untuk ditinggalkan tuh. Jadi kalau kita tidak biasa untuk melakukannya, kita akan terasa sulit juga untuk mengerjakan itu. Jadi artinya paksalah diri kita terlebih dahulu agar kita terbiasa melakukan hal-hal yang baik di bulan Ramadan, amalan-amalan baik di bulan Ramadan tuh. Karena sesuatu yang tahu saja tak cukup tanpa adanya proses pembiasaan. Itulah seperti kita yang hobi berolahraga, tiba-tiba kita olahraga, itu akan terasa sakit di badan. Kenapa? Karena kita melakukan yang tak biasa. Begitu juga sebaliknya, kita yang hobi berolahraga, tiba-tiba kita tinggalkan olahraga, akan terasa sakit juga di badan. Kenapa? Kita meninggalkan sesuatu yang biasa. Jadi agar konsisten kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini, maka paksalah diri kita terlebih dahulu untuk melakukan hal-hal yang baik. Karena dengan terpaksa itu menjadi terbiasa, jadi biasa, dan dari biasa itu menjadi terbiasa. Jadi itu tipsnya, yakinkanlah hati kita bahwa Ramadan ini Ramadan yang dilipat gandakan amal pahalanya. Setelah itu kita paksa diri kita. Dengan cara itu minimal bisa menjadikan kita konsisten dalam beribadah itu. Karena sesuatu yang sudah biasa kita melakukan akan terasa sulit untuk ditinggalkan. Jadi beberapa pertanyaan sudah kita jawab pada pertemuan kali ini. Sedikit sebelum kita tutup, ada beberapa pesan yang ingin kita sampaikan bahwa jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita. Dengan cara apa? Dengan cara konsisten kita dalam beribadah. Bagaimana caranya agar kita konsisten? Paksalah diri kita untuk membiasakan sesuatu yang baik. Karena kalau kita tidak biasa, akan terasa sulit untuk dikerjakan. Begitu sebaliknya, kalau kita sudah biasa, maka akan terasa sulit untuk ditinggalkan. Bukan dari itu, jadikanlah amalan-amalan yang telah disampaikan di bulan suci Ramadan secara tersirat dalam Quran surah Al-Baqarah 183 sampai 187 itu, pilih salah satu di antaranya. Jadikanlah kita sebagai orang-orang yang dimaksud oleh Nabi yang ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Orang-orang
yang mendapatkan ampunan setelah bulan suci Ramadan. Nah, itu saja untuk closing kegiatan kita pada pertemuan kali ini. Jazakallah khair Ustadz untuk penjelasannya, semoga bermanfaat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Putri Utami, dan hari ini saya akan mengajak Tribuners untuk berwisata religi ke salah satu masjid tertua di Kota Ambon. Dimana lagi kalau bukan di Masjid Jami. Nah, masjid ini Tribuners merupakan masjid yang didirikan sejak tahun 1860, which is udah sekitar 165 tahun yang lalu. Lalu seperti apa kondisinya sekarang? Dan kita juga nanti akan mewawancarai imam masjid atau penjaga masjid yang ada di sana. Jadi jangan kemana-mana, ikuti Putri yuk. Masjid Jami yang berada di Jalan Sultan Babullah, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku, merupakan salah satu masjid tertua di daerah tersebut. Masjid Jami menjadi saksi peradaban di Kota Ambon. Lokasi Masjid Jami di dekat sungai dan menghadap ke tepi laut. Dalam perjalanannya, Masjid Jami telah mengalami kerusakan dahsyat berkali-kali. Bahkan ada yang mengistilahkan Masjid Jami merupakan ibu dari masjid termegah di sebelahnya, yaitu Masjid Raya Al-Fatah. Konon, Masjid Jami merupakan cikal bakal lahirnya Masjid Megah Al-Fatah di pusat Kota Ambon tersebut. Jadi sebelum Pak Presiden Soekarno meresmikan Masjid Al-Fatah, sebelumnya masjid ini sudah berdiri. Masyarakat Muslim yang berdomisili di Kota Ambon khususnya itu semuanya melaksanakan salat fardu, salat tarawih maupun salat id di Masjid Jami ini sebelum ada Masjid Al-Fatah. Untuk Masjid Jami ini kalau salat fardu, salat 5 waktu tetap dilaksanakan seperti biasa. Kalau salat Jumat itu tidak. Masyarakat Muslim semuanya salat Jumat dipusatkan di Masjid Al-Fatah. Sedangkan untuk salat Idul Fitri maupun Idul Adha hanya digunakan untuk ibu-ibu saja. Masjid Jami didirikan pada 1860 di atas tanah wakaf milik seorang janda bernama Khari. Masjid tersebut dibangun melibatkan masyarakat lintas agama. Muhammad Marabesi mengatakan, saat itu konstruksi masjid tak sekokoh sekarang. Awalnya Masjid Jami dibangun sederhana, berdinding dan beratapkan daun rumbia atau pohon aren dengan tiang kayu. Masjid tersebut dulunya merupakan pusat aktivitas keagamaan umat Islam di Kota Ambon dan menjadi salah satu sarana syiar Islam pada zaman kolonial. Cikal bakal berdirinya Masjid Jami Ambon ini itu pada tahun 1860. Masjid Ambon ini berdiri diberikan tanah wakaf oleh salah satu janda yang bernama Janda Kari. Beliau yang membeli tanah, yang mewakafkan tanah ini untuk membangun Masjid Ambon ini yang awalnya pada tahun 1860.
Pembangunan Masjid Jami Ambon ini atas inisiatif atau prakarsa dari para beberapa tokoh agama yang itu diprakarsai oleh almarhum Bapak Haji Abdul Qadir Hatala. Kalau tidak salah beliau itu yang memprakarsai dengan beberapa tokoh masyarakat di sekitar Masjid Jami ini untuk membangun Masjid Jami Ambon yang pada saat itu beratap rumbia, bentuknya beratap rumbia, berdinding bertiang kayu dan berdinding papan. Pada 1898, masjid sederhana yang ditopang kayu itu direnovasi dengan atap seng dan areanya diperluas. Pada 1933, masjid tersebut roboh diterjang banjir dahsyat akibat luapan sungai Wai Batu Gajah. Namun 3 tahun bencana tersebut, tepatnya pada 1936, pengurus masjid serta warga bergotong royong membangun kembali Masjid Jami dengan semi permanen dan selesai pada 1940. Menjelang beberapa tahun kemudian, Masjid Jami itu mengalami perubahan. Kenapa direnovasi? Dikarenakan sudah berdatangan jamaah-jamaah atau saudara-saudara kita, yaitu dari Pulau Sulawesi, Pulau Jawa, bahkan dari Pulau Sumatera, yaitu pada tahun 1898. Nah, itu dilakukan renovasi pertama. Nah, berikutnya pada tahun 1933 itu terjadi banjir besar di Pulau Ambon, yang pada saat itu di sekitar Kali Wai Batu Gajah terjadi banjir bandang. Rumah yang di seberang kali yang berhadapan dengan masjid ikut terbawa arus, berikut juga dengan masjid. Maka pada tahun 1936 dibangun kembali Masjid Jami ini, yaitu dilakukan oleh salah satu pada saat itu dinamakan tukang, ya, yaitu Bapak Haji Jainuddin Wiwi. Beliau itu berasal dari Sumatera Barat. Beliau sebelumnya membangun Masjid Nandatu Sahapori di Kailolo, Kabupaten Maluku Tengah. Setelah itu, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang berada di Pulau Ambon meminta beliau untuk kembali membangun Masjid Jami ini yang modelnya mirip seperti Masjid Nandatu Sahapori yang berada di Kailolo. Cuma mungkin agak besar, tapi modelnya mirip. Sejak saat itulah, Masjid Jami mulai dikelola secara terorganisasi melalui sebuah yayasan. Pada 1940 menjelang berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda di Maluku, Serdadu Company membuka keran minyak yang berada di sebelah hulu sungai Wai Batu Gajah, sehingga permukaan sungai digenangi oleh minyak kemudian dibakar. Tujuannya untuk menghadang masuknya pasukan Jepang di kota Ambon. Saat itu, lautan api berkobar di kota yang dikenal dengan julukan Ambon Manise. Masjid Jami tak luput dari kobaran api dan bangunannya hangus hingga rata dengan tanah. Namun, masjid itu kembali dibangun secara swadaya oleh umat Islam di Ambon sebagai wujud mempertahankan bangsa dan agama. Masjid Jami menjadi saksi peristiwa demi peristiwa bersejarah di kota Ambon. Mulai dari penjajahan Belanda, kedatangan Jepang, operasi Permesta pada 1957,
kekuasaan PKI pada 1965 hingga kelompok separatis bersenjata RMS setelahnya. Nah, Tribuners, itu dia tadi suasana di Masjid Jami, dan tadi juga kita sempat mewawancarai pengurus masjid ini. Ternyata Masjid Jami ini, Tribuners, merupakan masjid yang dibangun di atas tanah yang diwakafkan oleh seorang janda bernama Kari. Dan juga dari pantauan kami, Tribuners, meskipun terdapat masjid-masjid lain di sekitar sini, bahkan ada Masjid Raya Al-Fatah di sebelahnya, tetapi masyarakat masih memilih Masjid Jami untuk tempat menunaikan ibadah sholat. Nah, Tribuners, itu dia tadi kebersamaan kita di Masjid Jami, dan nanti kita ketemu lagi di wisata religi berikutnya. Saya Putri Utami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menunaikan. Akhirnya saya Putri Utami pamit. Sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tribuners, kembali lagi bersama saya Gera Leonardo Gustino. Saat ini saya sedang berada di kawasan Ancol Taman Impian, tepatnya di Pantai Lagun, di mana memang sepanjang bulan Ramadan tahun 2025 ini Ancol Taman Impian manajemennya memberlakukan tiket masuk gratis untuk siapapun warga yang ingin menghabiskan waktu menjelang berbuka di kawasan Pantai Ancol. Saat ini saya berada di Pantai Lagun dan dapat dilihat, Tribuners, suasana cukup ramai, dan memang ini merupakan bagian dari program tiket gratis yang ditawarkan Ancol mulai dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 28 Maret 2025. Lantas apa saja sih, Tribuners, keseruan yang dapat Anda saksikan dan juga dapatkan untuk ngabuburit di kawasan Pantai Ancol? Kita simak sama-sama. Tempat wisata Ancol Taman Impian di Pademangan, Jakarta Utara menggelar promo tiket masuk gratis selama bulan Ramadan tahun 2025. Program tiket gratis ini berlaku mulai tanggal 1 sampai 28 Maret tahun 2025, spesial bagi warga Jakarta yang hendak menghabiskan waktu jelang berbuka di kawasan Pantai Ancol. Adapun promo tiket gratis ini berlaku setiap hari selama bulan Ramadan dengan syarat kunjungan mulai pukul 17 WIB. Antusiasme warga Jakarta menikmati ngabuburit di kawasan Pantai Ancol Taman Impian. Dengan berlakunya tiket gratis ini pun mulai terlihat di awal Ramadan. Baik, jadi memang memeriahkan bulan Ramadan tahun ini kami kembali menghadirkan program spesial, yaitu
gratis masuk Ancol di sepanjang Ramadan. Jadi untuk memanfaatkan program ini, pengunjung cukup perlu ke website www.ancol.com, nanti bisa langsung klik link program Ramadan dan bisa mendaftarkan emailnya, sehingga nanti akan mendapatkan 1 tiket gratis per email, dan itu berlaku untuk individu di luar dengan kendaraan. Nah, jadi tiket gratis ini dapat digunakan kunjungan di jam 5 sore hingga jam 11 malam gitu ya. Dan ini berlaku dari tanggal 1 Maret hingga 28 Maret 2025. Ribuan pengunjung itu kemudian bertolak menuju area pantai untuk bersantai di atas pasir menunggu azan maghrib berkumandang. Keramaian pengunjung yang memanfaatkan tiket gratis ini dapat terlihat di sekitar spot wisata andalan Ancol Taman Impian, antara lain Symphony of the Sea, Beach Pool, hingga Pantai Legun. Ada yang sekadar berjalan-jalan di sepanjang trotoar pantai. Ada pula yang menggelar tikar di atas pasir pantai sambil menikmati pemandangan langit Jakarta sore hari. Ya Tribuners, saat ini kita sudah bersama salah satu pengunjung yang juga menikmati program tiket gratis dari Ancol Taman Impian. Kita sudah bersama salah seorang pengunjung. Ini dengan Mbak siapa? Mungkin boleh kenalan dulu, Mbak. Halo, iya, Manda. Ya. Iya. Mbak Manda ini warga mana dan kenapa sih hari ini milih jauh-jauh liburan ke Pantai Ancol? Dari warga Serpong. Jalan-jalan ke sini tadi habis belanja juga dari Tanah Abang, kan deket ya, cuma 15 menit. Langsung aja ke sini ikut acara yang gratis, cuma Rp1 masuknya. Oh gitu. Iya, ya. Betul. Tapi tadi dari jam 5 masuknya. Jam 5. Iya. Nah, ini datang ke Pantai Ancol sama siapa aja dan ini udah sering atau gimana sih? Udah sering sih, buat liburan biasa ya, kayak hari Minggu gitu yang masuk ke main. Ini kita sama anak-anak, sama ada ipar, semuanya sih diajak. Oke. Nah, untuk program tiket gratis sendiri itu dapetinnya susah nggak sih? Terus tadi syaratnya apa aja untuk bisa sampai? Gampang sih, cuma cukup download aja. Itu kan di situ udah ada cara-caranya ya, kita ikutin aja di data itu isi. Kayak gitu, tinggal sesuai sama pesertanya aja berapa. Nah, ini ada berapa banyak dan dari tadi ngabuburit di Pantai Ancol ngapain aja sih aktivitasnya? Kita main-main aja di pantai nih. Anak-anak pada berenang, udah kita sambil nyantai-nyantai aja nih sambil nunggu cari-cari takjil juga di sini.
Terus apa lagi ya? Paling main-main aja di sini sambil nungguin maghrib nanti. Berarti sudah nyiapin takjil juga atau Udah nyiapin. Ada yang dari luar, ada yang nanti beli paling dari sini aja. Oke. Makasih banyak ya Mbak Manda. Semoga have fun ya di Ancol. Oke, siap, thank you. Ya Tribuners, itu tadi salah satu pengunjung Ancol yang menikmati program tiket gratis selama bulan Ramadan, di mana memang Ancol Taman Impian selama bulan Ramadan ini, tepatnya pada tanggal 1 Maret sampai tanggal 28 Maret, ini mengadakan program tiket gratis. Anda, warga siapapun yang ingin menghabiskan waktu menjelang berbuka puasa, ingin ngabuburit di kawasan Pantai Ancol, ini bisa gampang banget masuk ke dalam kawasan Pantai Ancol secara gratis, tapi syaratnya harus masuk di jam 5 sore atau pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Seperti tadi disampaikan oleh salah satu pengunjung, ini warga Serpong yang jauh-jauh datang ke Ancol ini untuk menghabiskan waktu ngabuburit dengan menikmati kawasan pantai bersama keluarga menjelang nantinya tentunya beduk azan maghrib berbunyi untuk bisa menyantap makanan berbuka puasa di sepanjang kawasan Pantai Ancol. Dari Pantai Ancol, Gera Leonardo, wartawan tribunjakarta.com melaporkan. Selamat Ramadan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Marhaban ya Ramadan. Kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore ini saya Nisa Husnuzan senang sekali dapat kembali menyapa seluruh Tribuners dalam Syiar Ramadan 1446 Hijriah. Dan insya Allah Tribuners, sebagaimana di hari-hari sebelumnya hingga penghujung Ramadan nanti, kita akan kembali mendengarkan istilahnya kuliah 7 menit dan juga sekaligus ceramah yang berisikan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Izinkan saya menyapa Tribuners, Assalamualaikum, selamat sore Pak Selamat Ustadz. sore. Alhamdulillah, insya Allah Pak Ustadz ya, dalam beberapa hari ke depan hingga penghujung Ramadan kita diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Sampai mungkin tahun depan lagi kita Amin, insya Allah dapat bertemu lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Nah Tribuners, di hari ini sendiri kita akan membahas salah satu yang menjadi pertanyaan juga nih Pak Ustadz oleh para Tribuners yang mungkin berkaitan dengan puasa ini sendiri. Bahwa memang beberapa orang menganggap bahwa puasa ini sebagai upaya untuk melatih kesabaran dan seterusnya. Tapi bagaimana sih Ustadz sebenarnya puasa yang tidak hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga, atau mungkin bukan hanya untuk menahan lapar dan haus, tapi bagaimana juga untuk mengendalikan hawa nafsu sebenarnya. Silahkan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi nastafa wa salamun ala ibadilladzina nastafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ulil kiram. Amma ba'd. Para pemirsa Tribuners, insyaallah saya doakan semoga suasana Ramadan ini sehat selalu, tambah rezeki, kemudian semakin meningkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menarik tadi disampaikan bahwa puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Ada sebuah hadis ini sebenarnya otokritik terhadap orang yang berpuasa. Karena banyak orang berpuasa sekedar menahan makan dan minum. Hadisnya Nabi mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal atas wal ju'. Kata Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa haus dan lapar. Nah, ini sebetulnya otokritik kepada kita bahwa sebetulnya puasa itu bukan sekedar menahan makan dan minum, tetapi sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu ini, tingkatan-tingkatan hawa nafsu dalam Al-Quran ada 7 tingkatan. Yang pertama ada disebut dengan nafsu amarah. Nafsu amarah ini adalah cirinya hanya mendorong manusia kepada kejahatan. Misalnya dengki, sombong, kikir, ya, mencelakakan orang. Dan ciri nafsu seperti ini itu sama sekali tidak ada penyesalan ketika dia melakukan kesalahan. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Jadi cirinya adalah hanya mendorong kepada kejahatan. Yang kedua ada disebut dengan nafsu lawamah. Ya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ya, cirinya nafsu ini ya. Jadi ketika dia pernah bersalah, dia menyesali dirinya. Oh, kenapa saya melakukan ini? Kenapa tadi salat tarawih saya ambil sandal teman saya? Nah, dia menyesali. Apa dia lakukan? Dia menyesali. Berarti sudah sedikit peningkatan. Dia menipu temannya. Oh, kenapa saya tipu teman saya? Berarti ciri yang kedua adalah nafsu lawamah. Ada ciri yang ketiga disebut dengan nafsu mulhamah. Yang disebutkan dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Cirinya nafsu mulhamah ini adalah suka pamer. Nah, ini juga penyakit ini. Pamer, apalagi mau pergi pesta, dia putar dirinya depan cermin. Memuji dirinya, pamer ya. Pamer kelebihannya, itu tidak boleh. Berarti orang seperti ini, dia memiliki nafsu mulhamah. Yang keempat ada disebut dengan nafsul mutmainnah. Ini sedikit ideal ini. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Cirinya nafsul mutmainnah ini adalah selalu bersyukur. Jadi ketika orang selalu bersyukur kepada Allah, berarti ciri pada dirinya itu memiliki nafsul mutmainnah. Kemudian ciri yang kedua adalah selalu tawakal. Apa dia lakukan, apa dia usahakan, dia selalu sandarkan kepada Allah. Dia tidak melihat dirinya hebat, tetapi selalu menyandarkan seluruh pekerjaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya adalah berusaha semaksimal mungkin
ikuti persyaratan-persyaratannya, kemudian tawakal. Berarti orang seperti ini memiliki namanya nafsul mutmainnah. Yang berikut adalah cirinya nafsul mutmainnah adalah lemah lembut. Seorang guru lemah lembut kepada muridnya, berarti guru tersebut dia memiliki namanya nafsul mutmainnah. Yang keempat adalah ada disebut dengan nafsu radiyah. Nafsu radiyah ini cirinya adalah tidak mengeluh, tidak suka mengeluh. Menurutnya adalah kaya dan miskin sama saja. Dipuji, dicaci maki, tidak ada problem. Laisa fi muskilah, tidak ada masalah. Berarti orang seperti ini memiliki nafsu, namanya nafsu radiyah. Yang keenam ada disebut dengan nafsu mardiyah. Cirinya nafsu mardiyah ini adalah dia sudah sampai kepada mukasyafah, ya, atau ma'rifatullah. Ya, biasanya pengamal, penganut tarekat, ya. Penganut tarekat dia sudah sampai kepada ma'rifatullah, misalnya Al-Hallaj, Abu Yasin Al-Bustami, Rabi' Al-Adawiyah. Mungkin sudah sampai kepada nafsu namanya mardiyah. Dan ada nafsu yang terakhir, yang ketujuh adalah nafsu kamilah. Yaitu nafsu yang paling sempurna, itu adalah nafsunya para nabi. Intinya bahwa kalau kita berpuasa bukan sekedar menahan makan dan minum, tetapi harus kita bagaimana mengendalikan nafsu kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak juga Pak Ustadz. Insya Allah mudah-mudahan semua yang disampaikan tadi dapat tertanam di hati para Tribuners dan dapat menyadarkan kita bahwa memang bulan suci Ramadan ini sendiri agar kita tidak rugi mendapatkan hanya lapar dan dahaga, maka kita juga harus mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri kita biar upaya yang terbaik yang kita lakukan itu hanyalah nafsu untuk terus beribadah, upaya untuk terus beribadah selama bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz dan juga tentunya terima kasih banyak Tribuners masih menyaksikan Syiar Ramadan pada hari ini. Saya Nisa Husnuzan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Sementonasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti sudah dibatasi hidupnya sampai kapan dan kapan akan ajalnya tiba. Maka tugas kita sebagai manusia ketika ajal tiba mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik dan benar. Seperti saat ini kita masuk di dalam bulan suci Ramadan.
Tentu saja menjelang Idul Fitri ada tradisi yang tidak bisa kita tinggalkan, yaitu pergi yang namanya mudik. Bayangkan ketika kita ingin pulang kampung ke tempat di mana kita dilahirkan, otomatis banyak bekal yang harus kita persiapkan. Ketika kita bawa mobil, tentu saja ada uang yang harus kita siapkan untuk membeli bensin serta tolnya. Sama ketika dia memakai motor, tentu saja banyak persiapan-persiapan yang harus disiapkan supaya sampai kampung tempat kelahirannya datang dengan keadaan enak dan tenang. Begitu juga kita manusia yang nanti akan mudik ke dunia yang namanya tahap kematian. Yang mana tahap kematian ini harus kita pergunakan, harus kita persiapkan dengan matang, terutama dengan amal-amalan saleh. Makanya sampai dikatakan di dalam Al-Quran, tidak ada yang mampu ketika ajalnya tiba bisa mengakhiri ataupun nanti-nanti saja. Seperti firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka ketika sudah malaikat Israel ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Israel cabut fulan, maka kita manusia tidak bisa menunda-nunda daripada kematian kita. Maka dari itu kita persiapkan dengan baik dan benar. Salat kita jaga 5 waktu, jangan sampai kita tinggalkan. Maka ada sebuah syair, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Karena modal utama daripada kita menghadapi kematian adalah bagaimana salat kita. Bahkan ditekankan kembali dalam Al-Quran, fayuqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas salihin. Maka ketika kita meninggal dunia, ajal kita tiba, kita dihantarkan oleh keluarga kita sampai liang lahat, sampai kuburan. Maka setelah di kuburan, kita sendirian, tidak ada yang bisa menemani kita kecuali amalan-amalan kita selama di dunia. Apalagi ada sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Seluruh amalan kita bakal terputus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua aw ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Yang ketiga adalah awwaladun saleh yad'aulah. Maka dari itu mari kita persiapkan dengan baik menuju nanti yang namanya alam kubur, supaya ketika kita di alam kubur tenang, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal-amal soleh. Tribuners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita maksimalkan daripada akhir-akhir bulan Ramadan ini dengan baik dan benar. Karena kita tidak tahu apakah umur kita masih panjang atau sudah sampai sini saja. Sebab kalau urusan ajal, urusan meninggal, tidak pandang dia muda, tidak pandang dia tua, tidak pandang bahkan dia baru lahir. Kalau Allah sudah punya takdir, maka tidak ada yang bisa daripada melawan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya Allah catatkan ketika ajal kita tiba dalam keadaan husnul khatimah. Makanya doa-doa dari guru-guru kita, perbanyak baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Rabb, meninggalkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah sampai saat ini sehat menjalani ibadah puasa. Alhamdulillah. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan dari Tribuners nih Ustaz. Iya, oke. Pertanyaan pertama itu, apa makna mendalam dari 10 hari kedua Ramadan bagi umat muslim Ustaz? Oh ya, baik. Begini. Memang ada sebuah riwayat yang mengatakan terkait tentang bahwa Ramadan itu dibagi kepada 3 fase. Ada 10 pertama, 10 kedua, dan juga 10 ketiga. 10 pertama itu seperti yang dikatakan adalah bulan rahmat atau 10 hari pertama itu rahmat, 10 hari kedua itu ampunan, yang 10 hari ketiga
terbebasnya dari api neraka. Tapi kalau melihat dari hadis ini, riwayat ini itu lebih kepada doif. Kenapa demikian? Karena untuk keutamaan 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga itu sebenarnya tidak ada keutamaan khusus. Artinya apa? Bahwa memang bulan Ramadan itu kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi barang siapa yang berpuasa dengan iman dan perhitungan, maka akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Itu memang janji Allah. Jadi artinya bulan Ramadan itu, selama bulan Ramadan yang melakukan aktivitas-aktivitas ibadah, itu insya Allah akan diberikan oleh Allah ampunan nanti setelah ibadah Ramadan itu habis. Jadi kalau untuk kita tanya terkait tentang apa sih amalan khususnya atau khususnya di 10 hari kedua, kalau khususnya mungkin tidak ada. Memang ada riwayat mengatakan seperti itu, tetapi riwayatnya seperti itu lebih dikenal kepada dhaif atau lemah dari segi periwayatnya. Artinya apa? Bulan Ramadan itu selama sebulan penuh itu penuh dengan ampunan, itu penuh dengan ibadah-ibadah yang amal-amalannya itu dilipat gandakan oleh Allah di dalamnya. Jadi makanya di bulan Ramadan itu, di bulan Ramadan maksimalkanlah kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah yang bisa kita lakukan, yang kita manfaatkan, baik ibadah-ibadah yang ringan maupun ibadah-ibadah yang terasa sulit seperti sholat malam. Itu harusnya kita lebih diutamakan di bulan Ramadan. Jadi itu terkait tentang 10 hari kedua atau 10 hari pertama dan 10 hari ketiga. Artinya itu tidak ada yang terkhusus di bulan Ramadan. Selama 1 bulan penuh itu disebut sebagai bulan ampunan, pahala dilipat gandakan di dalamnya. Pertanyaan kedua, Ustadz. Ya, oke, baik. Bagaimana cara meningkatkan kualitas ibadah di 10 hari kedua Ramadan, terutama setelah melewati 10 hari pertama? Ya, baik. Terkait tentang ini, pertanyaannya terkait tentang bagaimana kita berada di, istilahnya kalau di 10 hari kedua ini kita sudah berada di pertengahan Ramadan. Kan 10 hari pertama kita sudah merasa lelah, bagaimana caranya kita lebih meningkatkan kembali. Yang terutama sekali itu adalah niat kita. Tanamkanlah di hati kita bahwa yakinkanlah diri kita, yakinkanlah pribadi kita bahwa Ramadan ini merupakan bulan yang penuh ampunan dan pahala dilipat gandakan. Kalau kita yakin dengan hal itu, maka kita akan menjadikan diri kita ini lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas amal-amal ibadah dalamnya. Jadi kalau kita hanya sekedar untuk hanya ibadah puasa saja, tapi tidak ada keyakinan di diri kita bahwa Ramadan ini merupakan salah satu bulan yang penuh dilipat gandakan amal pahalanya, maka tak akan cukup hanya sekedar itu saja. Maka yakinkanlah pada diri kita bahwa Ramadan ini merupakan bulan yang penuh ampunan dan pahala yang ada dalam bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan di dalamnya. Kalau kita yakin, maka kita akan semakin meningkat terus kualitas amal ibadah kita. Jadi tak hanya tahu saja, kita harus meyakinkan diri kita untuk memotivasinya agar kualitas amal ibadah kita itu di bulan Ramadan semakin meningkat, semakin harinya, apalagi sampai ke ujung nanti Ramadan. Itu yakinkanlah pada hati kita. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya, oke, baik. Apakah ada amalan khusus atau doa-doa yang dianjurkan di 10 hari kedua bulan Ramadan ini, Ustaz? Ya, oke, baik. Begini, untuk amalan-amalan khusus, di dalam Quran surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai ayat 187 itu berbicara tentang ibadah-ibadah puasa, tentang bagaimana aturan puasa. Dan ini